Ya itu total aku inget ada 55 juta. Jadi dari jualan 3,5 tahun tuh habis dalam 2 malam. Habis. Wah. Dia bener-bener habis. Adalah misi aku untuk memutus rantai sandwich Sandwich generation tuh di sini. Ya. Udah cukup aku aja nih yang ngerasain kayak gini. Yang gue sesali adalah ketika dulu mungkin masih lebih muda, nggak ambil porsi lebih agresif. Ya mirip-mirip kayak Dennis lah gitu. Halo semuanya, nama aku Dennis, umur 24 tahun ini masuk 25 tahun. Untuk pekerjaan trader dan content creator, untuk aktivitas sehari-hari, biasa bangun tidur, olahraga, habis itu belajar, liatin market, bikin konten, dan trading di market. Untuk hobi sekarang lagi suka main golf, dan kalau ada waktu luang biasa ya balik lagi belajar, liatin market, dan buka aplikasi peluang. Hai semua, nama gue Pras, usia gue 31 tahun. Hobi gue saat ini lagi mulai coba-coba golf dan hal-hal yang berbau otomotif. Kesibukan di waktu luang, ya biasanya gue suka kulineran bareng sama teman dan juga keluarga. Saya Alin Wiratmaja, usia 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, antar jemput anak sekolah, sambil konten kreator, terus juga speaker untuk keuangan dan investasi. Hobi aku membaca, menulis, ngomong. Pokoknya apapun yang aku suka, aku lakukan dan dapat cuan juga dari situ. Dan kegiatan kalau waktu luang aku tuh suka banget baca buku, terus kayak ulek-ulek lihat chart-chart kayak gitu aku suka, dan pastinya main sama anak aku, quality time. Jadi pas terjun ke lebih tepatnya market ya, karena Iya. bukan invest, itu di akhir 2016. Jadi udah mau masuk 2017 tuh di bulan Desember. Nah itu tapi masuk itu ke market bukan invest, tapi kenal justru trading dulu. Trading dulu. Trading Unyu-unyu dulu. apa sih 2016? Itu masih SMA sih, even belum punya KTP. Wah, masih muda banget ya masuk ke market. Pas baru punya KTP mah, tapi belum bisa buat juga karena kan harus 18. 18 kan, sedangkan itu umur 17 tahun tuh. Terus pakai identitasnya siapa tuh? Punya ortu. Oh, Nah, habis itu masuk ke market trading kan, namanya anak SMA pengennya apa sih kan? Pengennya cuan, pengennya melipat gandakan uang gitu kan. Ya uang segini pengen dilipat gandakan. Masuklah ke market. Habis itu singkat cerita, tanpa dibekali pengetahuan jadi kayak judi. Pencet kan, buy, sell, margin call gitu. Habis semuanya. Habis, bener-bener habis. Jadi uang yang aku udah kumpulin tuh selama kurang lebih dari SMP 2, 3, 1, 2, 3,5 tahun. Ya itu total aku inget ada 55 juta. Jadi dari jualan 3,5 tahun tuh habis dalam 2 malam. Habis. Wah. Dia bener-bener habis. Dan ketika habis, nggak berani cerita ke ortu juga karena waduh, walaupun uang sendiri tapi pasti kan dikatain pasti so pinter ya kan. ntar kamu dilarang trading selamanya kalau cerita ke orang. Iya, atau nggak dikatain judi lah segala macam. Jadi ya udah terima sendiri dan di sana aku mikir gitu, kenapa kok bisa rugi? Nah lucu gini, pas sudah rugi baru belajar. Jadi udah rugi baru belajar, baru cari tahu. Itu motivasi yang sangat kuat sih, setelah rugi baru belajar. Tapi sebenarnya ada dua pilihan loh, Ci. Bisa aja kayak, oh benci nih, ini scam nih, ini judi dan udah nggak mau kenal lagi selamanya. Tapi di saat itu ya untung pilihannya belajar. Bener. Dan Ya. untung kamu masih muda. Iya, untung ya. Iya. Apa yang bikin nggak kapok sih? Pas udah lost kok masih Sebenarnya ada mau coba kapoknya lagi, dikit coba loh kok, ada kapoknya dikit. Cuma pas belajar baru kenal ternyata market itu rumit. Dan ketika aku melihat market ini rumit dan susah, kompleks, ada spot market, derivatif, ada saham, ada forex, pokoknya banyak macam, segala macam. Dan aku berpikir bahwa ya ini rugi ya karena aku yang bodoh gitu kan. Namanya orang nggak ngerti apa-apa, ibarat kita nggak ngerti main golf, tiba-tiba main golf kan nggak bisa. main nyemplung aja ya. Kita nggak bisa nyetir, tiba-tiba nyetir nabrak pasti, ya kan? Ya sama, apalagi di market kita nggak ngerti sama sekali, kita terjun, ya rugi, jadi itu wajar. Nah akhirnya setelah kerugian itu baru belajar kan muncul dong kan waktu itu cari di YouTube mah belum ada influencer kayak Ci Alin gitu, nggak ada, belum ada, jadi susah. Aku juga belum invest. Akses data susah kan mau belajar. Pas cari di internet keluarnya apa, Warren Buffett. Iya. Pas Warren Buffett keluar investor saham nih, punya Berkshire Hathaway, punya saham Coca-Cola kan terkenal banget ya, kita Betul. baca semuanya. Oh ternyata ini investasi, yang aku lakuin kemarin tuh ternyata trading, ternyata berbeda. Oke udah mulai ngerti sekarang, kalau di Indonesia ternyata ada sahamnya juga. Ada sahamnya, habis itu pas 2017 kripto itu lagi booming.
Bitcoin tuh lagi cukup dibahas sama. Sebenarnya kan kamu perkenalannya momentumnya tepat ya nggak sih? Nah itu dia Ci, uangnya nggak ada di saat itu. Aku ingat banget uang aku waktu itu sisa ada 2 jutaan, 3 jutaan. Nah habis itu aku kan pelajarin semuanya di saat itu. Aku buka, aku lihat di saham. Kalau nggak salah waktu itu di saham itu ada minimum deposit Ci. Zaman dulu gede. Harus 10 juta kalau nggak salah. Zaman dulu Aku tuh cari. susah. Susah. Mau masuk. Kalau sekarang kan 100.000 juga bisa kan. Iya. Ya kayak di peluang berapa kan? Di peluang 5.000, 10.000 udah bisa beli saham. Jadi gampang banget gitu kan. Dulu tuh nggak ada kayak gituan. Jadi masih 10 juta. Tapi aku udah mulai pelajaran saham nih mekanismenya. Nah habis itu aku lihat, wah ini kalau di kripto bisa nih di bawah 10 juta. Aku cobalah masuk. Itu kan pas lagi masuk itu harga lagi tinggi. Kalau teman-teman mungkin pada nonton ya kan, pada nonton video ini mungkin pada tahu yang sekarang kan yang mungkin yang nonton di YouTube-nya Peluang ini pada suka kripto kan, kripto enthusiast. Mungkin tahu harga Bitcoin Diamond itu berapa, itu tinggi banget, 80 ribuan rupiah kalau nggak salah. Sekarang mana hilang, bisa 1.000 ya. Jadi itu kalau taruh 2 juta udah hilang, dan itu yang aku lakuin. Aku beli Bitcoin Diamond, aku beli Bitcoin, beli BCH, turun. Ya susah, kayaknya nggak cocok deh, baiklah belajar yang lain lagi. Dan aku nggak lanjutin, dan itu aku nyesel banget. Kenapa? Karena kalau misalnya waktu itu aku pelajarin kan punya conviction lebih, habis itu invest terus sampai sekarang mungkin sekarang udah nggak di sini, udah pensiun. Karena banyak kan koin yang naik 100 sampai 500 kali lipat ya, tapi itu ya namanya karena kita nggak belajar, kita nggak punya conviction, kita nggak ngerti, ya nggak bisa cuan. Makanya tahun ini nggak mau sampai kelewatan lagi. Tapi singkat cerita, akhirnya ketika jalan kan itu udah belajar mengenai saham, kripto segala macam, kan nggak ada uangnya, jadi cuman belajar tapi nggak bisa praktek karena uangnya udah waktu itu udah habis 55 juta dan uang yang ada 1 juta 2 juta tiap bulan itu aku selalu puterin buat jualan sampai puncaknya di 2020. Di 2020 itu aku adalah uang sekitar 100-an juta. Habis itu aku ada bisnis coffee shop. Nah ditambah lagi di saat itu aku ada ikut satu kompetisi dan aku menang 1 unit mobil. Terus mobilnya itu aku jual ke ciciku karena aku bilang aku nggak mau jual nih selamanya, mau sampai tua. Tapi di saat itu aku nggak butuh mobil ya kan, karena nggak mesti naik motor lah kemana-mana. Jadi aku jual ke cici aku dengan catatan nanti kalau udah nggak mau aku buyback ya, kayak gitu. Jadi aku jual, tambah lagi tuh uangnya. Jadi ada sekitar 200 juta lebih. Nah aku mau pakai untuk ekspansi bisnis. Aku udah mau pakai, udah cari tempat lagi segala macam, mau buka cabang baru, toko kopi kecil-kecilan. Masuk Covid di Februari ya kan, Februari Maret. Wah kan nggak mungkin ekspansi dong, malah yang toko-toko sebelumnya aja sepi ya kan. Jadi ini kan ada fresh money nih, uang yang tadi mau pakai buat toko baru plus yang dari hadiah mobil ya. Habis itu IHSG drop sih. Wah. Ya kan dropnya jauh kan. Kita lihat BBRI berapa 2000 segala macam dan posnya ada cash. Dan aku all in ke big place. Langsung all in ya. Dan even pakai margin. Langsung all in. Nah di situ tuh big win. Nah jadi semenjak itu bisnisnya rugi tapi bangkrut akhirnya. Jadi something bad happen kan, bangkrut segala macam. Nah pas semenjak itu akhirnya aku mulai fokus di market. Jadi benar-benar kan emang nggak bisa kemana-mana di rumah, jadi fokus di market. Plus aku waktu itu nggak bisa bikin konten karena kontennya waktu itu tentang fitness segala macam karena nggak bisa keluar rumah. Dan aku pikir apa ya yang bisa aku share ke teman-teman di sosial media yang mungkin bisa jadi manfaat gitu ya. Aku pelajari selama kurang lebih 4 tahun terakhir ya cuman market, cuman trading, cuman saham. Akhirnya aku mulai bikin konten. Jadi itu kira-kira perjalanan investasiku yang cukup bergejolak ya, dari rugi tapi akhirnya bisa survive dan bisa dapetin big win itu di 2020. Untung banget, maksudnya udah ngerti market, jadi punya conviction, punya uang juga. Begitu kejadian ada opportunity yang entah kapan lagi ada, kamu udah bisa ambil kayak karena gitu. Kalau misalnya waktu itu ada uangnya nih, tapi dari 2017 sampai 2020 nggak belajar, nggak bisa juga loh. Iya, karena nggak tahu kan, gimana belinya nih, ini apakah ini bagus nih, karena nggak pernah belajar. Jadi ini kayak udah belajar, pas banget kan, ada uangnya, jadi bisa masuk gitu sih. Kalau Pras kapan mulai trading atau invest? Kamu trading dulu apa invest dulu atau gimana? Invest dulu sih Ci. Waktu itu mulai 2014 atau 2015, mulainya dari kayak money market. Udah zaman kerja dulu. waktu itu? Waktu itu baru mulai lulus kuliah, dan dari lulus kuliah mulai kayak first job, mulai tahu time deposit zaman dulu. Tapi time deposit juga dulu masih konvensional banget, masih datang ke bank. Dan waktu itu juga bunganya masih sekitar cuma 5%-an. Tapi udah paham nih konsep harus saving. Jadi konsepnya tuh harus nyimpan uang, harus menyisihkan uang, karena kalau nggak tergerus dengan inflasi. Nah, setelah 1-2 tahun di time deposit udah ngerasain ada namanya passive income ya. Walaupun baru bisa beli kopi atau jajan-jajan doang,
ada nggak sih yang lebih gede gitu. Akhirnya coba dari time deposit masuk ke mutual funds. Tapi mutual funds juga zaman dulu susah banget sih, kayak aduh harus kirim dokumen ke penyedia layanannya juga, itu kayak nggak segampang sekarang. Sekarang kan banyak banget ya, semua bisa melalui online, minimum untuk purchase mutual funds juga sangat kecil. Dulu tuh masih lumayan susah sih dan sangat-sangat terbatas informasinya. Setelah dari mutual funds, waktu itu kenal Bitcoin mungkin di tahun 2017. Pas lagi tinggi tuh berarti? Iya, udah mulai Iya, naik gitu. sama-sama udah di market crypto 2017. Sempat beli gak? Sempet beli, tapi belum terlalu banyak. Karena Dapat untung atau rugi? untung sih. Oh, sempat keluar berarti ya? Iya, tapi sempat keluar gitu. Tapi tetap gak berani karena sempat ngalamin lossnya juga. Waduh, kayak deg-degan juga nih gitu. Kalau nggak keluar abis tuh sampai 2018-19 ya? Iya, Nah, lama dropnya tuh jauh nyangkutnya banget. ya. Kalau misalnya waktu itu nggak keluar. Iya. Dan di 2018 waktu itu kan mulai gencar tuh banyak influencer. Mereka ngajarin tentang personal finance dan mereka ngajarin tentang ya inflasi, how to guess inflation dan lain-lain. Akhirnya mulai masuk Indostocks. Nah, kayak tadi Dennis bilang, masuk Indostocks tuh juga susah banget karena minimum pertama kali setoran juga itu ada kayak lumayan tinggi ya, nggak segampang sekarang. Ya. Datanya juga harus dikirim secara manual zaman dulu. banget. Ribet banget, sedangkan kalau zaman sekarang kan semuanya gampang, serba online, minimum investment amount-nya juga kecil. Iya. Nah, setelah dari Indostocks, baru mulai invest lagi tuh di pandemic. 2020. Kayak ceritanya, mirip-mirip ceritanya Dennis. Ya, jadi gue sempat masuk juga, lalu sempat ngerasain profit juga lah pas lagi pandemic kemarin gitu. Dan sekarang lagi mulai fokusnya di US stocks untuk saat ini. Siapa lagi The Fed mau cut rate katanya 3 kali ya di tahun ini ya. Benar. Jadi kemungkinan bisa rally lagi ya khususnya untuk Nasdaq. Ya, karena kalau di US stocks gue sukanya kita pakai produknya kan sehari-hari kayak FANGs, top big giants, Iya. dan juga dividennya lebih sering daripada Indostocks. Iya, dan dia stick banget ke fundamental. Ya, Jadi kalau yang saham yang benar-benar kualitasnya bagus, secara kualitatif atau kuantitatif, biasanya dia akan sejalan kayak laporan keuangan keluar di atas forecast, waduh itu naiknya kenceng banget. Kalau Tapi Indonesia malah jadi ini tuh nggak sih, malah sell on news, iya, take profit. habis itu banyak saham yang kita analisa nih, Ci, udah bagus nih, bagus, bener dia naik, tapi pas kita analisa sekarang dia naiknya 2 tahun lagi. Kayak laggard, kayak lama gitu. Kalau di sana dia stick banget ke laporan keuangan. Tapi sebaliknya kalau misalnya kayak Meta mungkin di 2021 pas nggak sesuai ekspektasi keluarnya, drop 30% bisa juga. Kayak Snapchat ya kan, dropnya jauh juga kadang bisa terjadi. Iya benar. Jadi kalau Dennis tadi di umur 17-an ya SMA, kalau kamu fresh grad Ya, udah di paham banget, udah ada kesadaran, tahu investasi segala macam. Jujur aku tuh jealous denger cerita kalian berdua karena aku tuh lama banget, it took me so long untuk mulai kayak paham personal finance, sadar investasi segala macam. Bayangin ya, aku tuh baru kayak mulai punya financial planning, investasi, trading segala macam tuh di usia di atas 35 bahkan. Jadi aku itu gara-gara aku kerja kan di salah satu stasiun TV yang fokus di ekonomi dan bisnis gitu sebagai news anchor. Nah, waktu itu aku kayak wawancara ya udah ngikutin daftar pertanyaan dari produsernya, tapi sejujurnya nih kalau misalnya kita setelah aku jalanin tugas aku tuh aku berasa kayak ini cuma teori doang tapi nggak menjalanin tuh kerasa gitu. Pas wawancara tuh kerasa. Misalnya kayak indeks turun 1%, kalau kita nggak di market tuh kan kayaknya kurang gitu. inciting gitu loh. Nanyanya juga kurang relatable lah kayak gitu karena nggak ngerasain gitu. Jadi aku di situ awalnya pun bukan karena ngerti itu bagus untuk masa depan aku, tapi buat jalanin tugas biar lebih itu aja gitu kan, biar lebih penjiwaannya lebih dalam gitu. Jadi mulailah belajar personal finance kayak gitu, investasi, trading kayak gitu. Dan aku sepakat dengan yang dikasih tahu Dennis bahwa itu kita tuh butuh waktu untuk kenal diri kita dan untuk kenal market sampai kita tuh bisa capitalize itu untuk return atau our financial goals kayak gitu. Kalau si Pras kan rapi banget ya penjajakannya ya, mulai dari yang konservatif dulu, makin lama makin time mengerti, deposit, ya, kemudian reksadana, terus kripto gitu. Jadi kayak itu tuh ajak gitu loh pijakannya pak. Nah yang paling nggak oke itu termasuk aku juga. Waktu kamu kan udah ngalamin loss yang painful banget, jadi begitu ada opportunity kamu udah siap kayak take that opportunity gitu kan. Aku juga kan sebenarnya waktu pandemic crash kan juga
kerja kan di TV yang sama, sebenarnya kan aku bisa capitalize juga kan, tapi I think I miss the opportunity karena aku tuh nggak terlalu paham apa yang aku mau kayak gitu, karena kan istilahnya masih baby lah di market gitu, kamu udah cukup matang karena mulainya lebih cepet kayak gitu. Jadi salah satu yang aku sesalin selain aku kenapa nggak mulai lebih cepat juga waktu itu ada opportunity segitu gede aku nggak ambil secara optimal, itu aja sih. Nggak ada kata terlambat sih Ci kalau sebenarnya. Ih, bijak banget. Terharu aku. Bener. Yang penting kan sekarang udah mulai memahami, habis itu udah mulai ngambil terjun. peluang. Iya, jadi kalau misalnya nanti terjadi lagi, ya kita nggak berharap ada krisis lagi, tapi kan kalau misalnya andaikan terjadi berarti kita udah bisa manfaatin momentum itu kan. Iya betul, sementara momentumnya belum datang, uangnya Ya, kita, taruh dulu ya, sama di belajar USD dulu. Guild ya. Betul, biar dapat 4,88%. Dalam dolar loh. Dalam dolar, Dari dan cuma mana? ada di peluang. Dan tanpa lock-in period. Betul. Jadi kalau seandainya lagi trading, misalnya market lagi kurang bagus, sudah take profit, dana nganggur aja masih dapat yield. Ya benar. Iya. Karena sometimes kita harus harus nunggu, kita harus wait and see, nunggu momen yang pas, dan kalau diem doang kan nggak dapat apa-apa. Iya, kita tuh nggak harus selalu ada di market loh, itu sih yang aku pelajari. Kadang-kadang tuh kayak kita tuh ngerasa gue tuh harus selalu ada nih posisi di aset tertentu kayak gitu kan. Padahal itu momentumnya tuh belum tepat aja gitu, either ketinggian, masuknya FOMO, atau kerendahan, nafsu beli nggak ada, padahal itu momentum yang tepat kayak gitu. Jadi setelah kita tahu dan kenal diri, kita tuh bisa lebih wise lah untuk atur strategi nggak sih? Sebenarnya sih kalau seandainya udah ada profit dan kita take profit dulu, itu akan ngebantu kita buat habit untuk invest jadi lebih rutin lagi sih. Jadi ketika posisinya lagi profit, kita take profit, jadi nggak selalu ada posisi kan, jadi kita jadi lebih semangat lagi nih, oh ternyata investasi gue kemarin ada hasilnya. Tapi sesuai dengan plan awal ya, jangan sampai baru 1%, 2% langsung di take profit atau asal biru close. Kalau gitu nanti jadi nggak sesuai plan awal. Kalau misalnya plan awal kita memang udah kesekian ya kita take profit gitu ya, biar nikmatin cuannya, atau enggak cuannya digulung lagi ya. Nah, asik tuh menggulung cuan. Tapi benar banget Ras bilang, kita tuh harus belajar juga menikmati profit, karena mungkin banyak juga nih teman-teman yang nahanin pas lagi floating loss kuat, tapi nggak tahu kapan realisasiin profit. Itu painful juga sih kalau misalnya dari profit terus akhirnya udah selesai pestanya nggak sempet take profit kayak gitu. Tapi di market itu selalu ada cycle kan. Jadi kalau cycle udah selesai, kayak misalnya batubara atau tech atau enggak di US lagi tech rally ya kan, Nasdaq segala macam. Kalau misalnya cycle-nya selesai, biasa harga cenderung balik lagi. Dan pas balik lagi itu profit hilang semua gitu kan. Sayang banget kan kalau sampai hilang profitnya. Jadi kalau aku pribadi itu belajarnya karena tadi tuntutan pekerjaan biar lebih menjiwai pekerjaan. Tapi abis itu aku juga ngerasa emang kita belajar otodidak sendiri tuh bisa, tapi kayaknya enak juga ya kalau misalnya kita ambil sertifikasi yang kurikulumnya tuh udah disusunin kayak gitu. Jadi kita tinggal ngikutin aja kayak gitu. Nah, aku makanya ambil beberapa sertifikasi di keuangan dan juga pasar modal. Aku kayak ambil Certified Financial Planner, kemudian juga Certified Technical Analyst dan lain-lain kayak gitu. Nah, dari situ tapi sebenarnya itu itu ilmu yang kita dapatkan. Tapi sebenarnya kayak real testnya itu pas kita di market sih, karena menurut aku tuh yang paling tricky, kompleks itu adalah menavigasi emosi sendiri, psikologi sendiri. Kayak market tuh bisa prove us apa yang kita yakini tuh salah kadang-kadang ya. Misalnya kita tahu ada misalnya ini tuh hack banget nih di market nih, kalau ketemu ini kita buy, kalau ketemu ini kita sell kayak gitu. Enggak segampang itu juga ternyata kayak gitu. Teorinya gampang. Iya benar. Prakteknya susah. Benar-benar, we can never time the market. Jadi ujung-ujungnya it's just us and the market. Menurut aku sih kayak gitu. Kalau gue pengalamannya dulu karena ngelihat dari keluarga atau teman-teman terdekat, mungkin teman-teman yang lebih senior dari angkatan yang mungkin di atas gue 5-10 tahun, mereka tuh mulai investasi di investasi yang ada bentuknya physical investment, contohnya emas atau properti. Dan ketika mereka mengalami capital gain, itu tuh ada perasaan FOMO-FOMO-nya dikit lah. Cuma kan karena untuk mulai investasi di misalnya di gold bars atau di properti itu kan modalnya gede. Sedangkan waktu itu kan gue belum punya modalnya. Jadi coba nih cari cara gitu. Nah kayak tadi gue bilang, gue mulai dari deposito,
lalu ke mutual funds, baru pelan-pelan masuk ke trading, belajar tentang market, tentang ya terkait kayak permintaan jual dan permintaan beli, sampai akhirnya believe di stocks. Dan ada bonus juga sebenarnya, bonus dividen. Dividen tuh paling seru tuh ketika dapat pembagian dividen kan. Nah ketika udah ngerasain itu semua, habit investasi itu akhirnya kebentuk juga. Akhirnya jadi secara rutin, memang ya rutin berinvestasi. Gitu. Iya, kalau orang mau ngikutin journey kayak kamu gini, sebenarnya semua aset yang mereka butuhkan tuh ada di peluang berarti ya, Pras? Ya nggak sih kalau dari cerita kamu nih? Iya, karena ya ujung-ujungnya memang penting untuk diversifikasi aset kan, Ci. Kalau kamu, Den? Aku belajarnya itu dari Kok anak SMA bisa kepikiran gitu loh? karena waktu itu gini Cip, aku itu kan ngerasain cari uang ya. Jadi udah ngerasain cari uang dari Bisnisnya SMP apa 2. sih kamu dulu? Aku banyak jualan pulsa ya, jadi palu gada, jualan aksesoris komputer kayak flash disk, mouse, keyboard segala macam. Habis itu MLM juga iya. Jadi semua tuh ke saudara-saudara di sekolah. Itu aku kalau di sekolah dimusuhin sih. Karena Jualan anak-anak terus. main futsal nih, aku jualan. Aku jualan, jadi ya nggak ada teman gitu. Jadi banyak yang lihat kayak ini anak agak aneh nih gini. Orang di sekolah main-main, belajar, aku malah jualan gitu. Jadi pulang sekolah aku udah nggak main bola gitu. Jadi mulai SMP 2 tuh aku keluar, aku jualan sana sini dan cari uang. kenapa motivasi kamu nyari uangnya tinggi gitu? Karena gini, aku itu kan waktu itu di saat itu masih dapat uang jajan. Tapi aku itu uang jajan itu kan ya udah yang cukup itu paling buat beli makanan di sekolah. Sisanya itu kan pengen misalnya main time zone, pengen nonton, pengen ke mall, itu kan harus ada duit lebih dong, harus ngapain? Harus minta. Dan aku tuh orangnya nggak suka minta. Karena itu aku nggak suka kalau misalnya sampai minta, terus dibilang nggak ada gitu atau nggak boleh gitu. Aku itu paling nggak suka. Jadi kalau misalnya minta, kalau dikasih ya udah aku seneng, kalau nggak dikasih itu aku nggak suka. Jadi gimana ya caranya? Aku mau dapetin duit lebih. Nah habis itu kebetulan karena papa dan mama itu nggak, ibaratnya agak bodo amat gitu ya. Jadi mau aku jualan apa segala macam, dia tuh bolehin gitu. Jadi bolehin dan aku mulai. Pertama itu dari jualan pulsa sama jual aksesoris komputer. Itu kan ambil barang itu kan dulu belum rame ya toko hijau, toko oranye ya. Jadi kalau di sekolah itu kayak jualan mouse, flash disk itu gampang. Karena walaupun harganya beda 30.000, 40.000 orang tetap mau beli. Daripada mereka ke Harko Mangga 2 kan ongkos lagi ya kan. Habis itu jalanin MLM ya segala macam, dapetin duit. Nah itu udah dapet duitnya kayak udah 3,5 tahun. Kayak ini kekumpul 55 juta, memang besar di saat untuk anak SMA di saat itu. Cuman aku berasa gimana ya mau jadi orang kaya, gimana cara beli rumah ber-MM, gimana cara punya mobil mewah. Ya pikirannya cuma itu kan, soalnya kan masih SMA ya, namanya pola pikirnya cuma mikirnya mobil, rumah yang mahal-mahal kan. Nggak akan bisa nih kalau kerja kayak gini doang gitu. Nah aku melihat bahwa kayaknya ada orang-orang di luar sana yang lihat-lihat monitor gitu itu bisa ngasihin duit tiap hari. Nah aku pikirnya tuh dengan uang 55 juta aku itu bisa jadi miliaran dan ratusan miliar kok sih kayak gitu. Jadi aku coba trading dan kebetulan waktu itu di saat itu ada temen aku, kakak kelas yang dia kerja di salah satu broker gitu. Makanya bisa cobain di forex. Dan tapi ya sayangnya itu tadi terjunnya tanpa pengetahuan sih. Jadi akhirnya habis semua. Nah, cuman kalau belajarnya dari mana ya? Pertama belajar dari pengalaman, practice by doing. Jadi itu semua semenjak rugi itu kan aku udah ibaratnya turunin ego, kosongkan gelas dan ngaku bahwa aku itu bodoh. Akhirnya belajar. Jadi belajar dari buku, belajar dari internet segala macam dan mungkin bisa spend uang banyak itu semenjak 2020 karena udah ada uang lebih, udah ada cuan dari market dan itu baru aku hajar semua untuk invest, beli kelas, beli edukasi yang event dari luar gitu yang bayar pakai dolar itu semua aku beli gitu. Jadi buat belajar segala macam dan sambil praktek terus dan itu yang aku jalanin selama kurang lebih mungkin kalau bilang belajar yang benar-benar deep ya itu di 3 tahun terakhir sih dari 2020, 21 dan 22 itu dimana aku keluarin uang mungkin paling banyak untuk invest leher ke atas ya walaupun ya sedikit juga ada yang zong gitu ada yang dapetnya jelek tapi ya nggak masalah namanya ilmu tetap ada yang bisa kita manfaatin. Nah sedangkan kalau di 2017 sampai 20 ya aku beli yang murah-murah lah buku di Gramedia cara investasi Warren Buffett, The Intelligent Investor salah satunya dari Benjamin Graham itu juga aku suka. Nah cuman kalau misalnya dari tadi yang faktor keluarga ya Ci ya justru ini di keluarga aku itu nggak ada yang di financial market. Mau yang keluarga dekat ataupun keluarga jauh. Berarti kamu generasi pertama ya? Pertama, karena nggak ada sama sekali. Sebelumnya mereka biasanya investasi di mana? Nggak ada. Jadi ini cukup menarik nih kok. Jadi aku bisa bilang privilege gitu. Nah, privilege itu tapi privilege bukan karena uang, tapi karena knowledge. Jadi dari aku pas dari SD kelas 6 gitu ya, aku tuh udah ngerti soal cek giro segala macam. Mungkin karena anak-anak orang tuanya SD, bisnis. Karena orang tuanya ngutang. Karena gini, aku lihat sebenarnya kalau bisnis ya mungkin giro nggak sebanyak itu. Aku tuh lihat papa itu suka tukar giro,
suka tukar giro sana sini gitu kan. Aku penasaran gitu kenapa selalu ada kertas giro itu, dan aku tanya kenapa, karena gini, dia itu orang yang sebenarnya kan kalau orang tua ada yang lalu ke anak kecil nggak ngerti gitu kan. Papaku itu bukan orang kayak gitu, jadi dia jelasin, jadi dia ceritain ini kita harus bayar pabrik nih 100 juta, tapi uangnya sekarang cuma ada 50 kurang. Nah jadi ini ke orang lain kita pinjam 50 jutanya, kita buka giro ke dia kasih 50 jutanya, jadi mundur 2 minggu, jadi kita bisa bayar pabrik, nanti 2 minggu lagi uang udah masuk ke rekening, baru si orang itu cairin gironya, jadi bisa muter. Oh ternyata tukar giro kayak gitu. Nah akhirnya aku tanya, ya kalau misalnya kartu kredit itu gimana? Jadi dari kelas 6 SD aku udah pelajarin itu. Karena kadang-kadang kalau misalnya sampai udah nggak ada kan, gestun, ya kartu kredit. Nah pas di sana, tapi aku nggak ngerti kalau misalnya, oh ya udah, berarti ini untuk bisnis, ini hal yang wajar. Sampai akhirnya makin gede aku baru paham. Ternyata papa itu lakuin gitu, karena bisnisnya itu makin tahun itu makin tergerus. Kalau nggak ya nggak usah utang dong, ya kan ada duit kan. Justru karena kantor udah diagunin jadi pinjaman, rumah udah diagunin jadi pinjaman, habis itu udah tukar giro, utang sana sini, pabrik harusnya utangnya cuma 1-2 bulan udah sampai 3-4 bulan, kadang-kadang barang sampai di stop ya kan, harus gesek kartu kredit buat bayar tutup ini segala macam, udah kompleks banget. Pas di SMP aku tuh baru ngerti, karena pas di SMP tuh papa bilang harusnya kan aku kuliah di luar negeri, aku pengen itu kuliah di UTS di Australia. Habis itu papa bilang kayaknya kamu nggak bisa keluar negeri karena ya keadaan bisnis papa kayak gini. Aku mulai tahu itu pas mulai SMP lah, ya SMP 3 gitu, pas kantornya pindah dari punya kantor sendiri jadi sewa. Akhirnya pas makin parah SMA 3 rumah dijual, pindah jadi rent apartemen. Nah itu aku mulai tahu di saat itu. Nah cuman ya udahlah, itu kan hal yang di luar kontrol kita ya, kita nggak bisa salahin orang tua, namanya itu musibah lah, namanya bisnis kan emang naik turun gitu kan. Jadi ya udah, yang ada di kontrolnya aku fokus aja, aku sekolah, aku cari duit. Nah habis itu ada satu hal yang menarik. Aku melihat di akhirnya itu kan bisnis papa udah nggak ketolong, akhirnya bangkrut. Nah di saat bangkrut itu papa nggak punya dana darurat, plus nggak punya dana pensiun. Karena dia itu tipikal orang yang semua uang itu diputerin di bisnis. Jadi dia berharap tuh bisnisnya makin gede. Cuman ya mungkin faktor pengetahuan atau faktor nggak hoki juga ya, kita nggak tahu keadaannya gimana. Jadi nggak berhasil gitu. Jadi yang diputerin itu akhirnya makin drop dan habis semua. Jadi ketika habis itu nggak ada aset, nggak ada rumah karena udah semua dijualin untuk bayar utang bank, nggak ada dana darurat, nggak ada dana pensiun. Terus aku mikir, ini hoki anak-anaknya, aku kan anak paling kecil ya, hoki cici koko udah bisa cari duit. Coba bayangin kalau misalnya nggak bisa, mau makan apa gitu, ya kan? Mau hidup gimana, mau bayar listrik gimana, mau makan apa, mau beli obat gimana, nggak bisa, ya kan? Nah di sana aku pelajari ini kenapa sih, kalau misalnya harusnya yang benar tuh kayak gimana. Nah aku baru belajar soal finance, tapi di sini aku bukan belajar yang kayak sertifikasi segala macam, enggak. Aku belajar dari konteks yang terjadi memang di kehidupan gitu. Baru ternyata pas aku cek, oh kalau teorinya emang harus punya dana darurat sekian, harus punya dana pensiun sekian, buat apa? Buat kondisi yang seperti ini. Jadi mungkin teman-teman yang denger gitu ya di sosmed mengenai dana darurat, dana pensiun mungkin nggak relate karena nggak pernah ngalamin ini. Dan aku udah lihat di mata kepalaku sendiri gini nih, ini bahaya banget gitu. Ya kalau sampai apalagi nggak punya anak gitu, yang nggak punya keluarga, terus nggak punya duit, itu mau gimana masa tuanya gitu kan. Betul. Jadi dari kejadian yang itu yang aku mau terapin dari umur sekarang itu bikin yang namanya pondasi gitu. Bikin yang namanya pondasi, dimana kalau ada uang jangan difoya-foyain, janganlah beli mobil dulu, beli mobil mewah gitu kan, beli barang benda itu ntar dulu lah, itu urusan belakangan. Yang penting buat dulu pondasinya, ya invest dulu, ya kumpulin aset ya supaya kita nanti bisa salurin. Ntar misalnya ada contoh di saham di 2020 kita bisa invest, nanti ada kripto yang di tahun ini menuju bull market kita bisa invest ya. Jadi yang nggak penting keinginan kita tahan dulu gitu. Barat kita susah dulu supaya nanti masa depan kita bisa lebih baik. Ya jadi at least kalau misalkan nanti ternyata di 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian apa yang aku jalankan gak berhasil, ya ibaratnya bangkrut deh, sama gitu misalnya kayak papa gitu bangkrut. Cuman ada dana daruratnya, ada dana pensiunnya gitu. Masih bisa. Bangkrut di usia muda juga. Iya gitu. Jadi jangan sampai pas sudah bangkrut tuh benar-benar nggak punya apa-apa sama sekali gitu. Jadi dari kesalahan itu ya menurut aku itu menjadi privilege sih. Karena bukan cuma soal uang kan, tapi dari pengalaman. Mungkin kalau misalkan posisinya dibalik, mungkin papa di saat itu banyak uang, ya mungkin aku nggak akan pelajarin hal-hal ini karena bodo amat gitu kan, pak bagi duit. Kayaknya kita tuh belajar dari pengalaman pahit nggak sih? Kayak bener. Aku juga termasuk orang tua aku tuh yang nggak ada dana pensiun sama sekali. Pas meninggal pun aku baru tahu uang papaku cuma tinggal segini ya, kayak sedih sih. Sedih kayak kan? Asetnya tuh kelok di properti yang susah dijual, nggak liquid, jadi propertinya nilainya
berkali-kali lipat dari expenses tapi percuma nggak bisa dijual dan terlalu besar juga untuk ditinggalin sendiri. Jadi ya dari kesalahan-kesalahan klasik orang tua zaman dulu tuh kita belajar sih sebenarnya. Kayak kalau orang tua aku tuh sebenarnya frugal banget loh. Tapi tuh pas dapat uang pensiun, jadi misalnya biasa dapat gaji bulanan yang fix, stabil, tiba-tiba dapat uang pensiun brek gitu yang gede. Ternyata kalau kita punya uang gede, kita nggak tahu, nggak punya knowledge-nya juga, kita bingung mau ngapain. Tadinya dia save aja nih, taruh yang konservatif di deposito, sampailah pada satu titik, satu kotak semuanya hype investasi ini, ikut juga lah setelah dibujuk berkali-kali masuk, ternyata investasi bodong, kayak gitu, hilang. Jadi hilang di saat udah kondisi tua, nggak ada pengalaman entrepreneurship, gak ada pengalaman di capital market, aset kekunci, nggak liquid, itu painful sih. Ya. Itu sebenarnya nggak bisa menyalahkan keadaan juga karena kan zaman dulu informasi tentang investasi terbatas banget ya. Bener. Kita nggak bisa salahin orang tua. Kayaknya nih cerita-cerita kayak gini tuh tipikal sih. Makanya ada yang bilang kayak orang tua kita tuh punya keretakannya masing-masing, tapi mereka tuh berusaha memberikan yang terbaik buat anaknya, dan tugas kita tuh kayak udah ya kita harus lebih baik ya kayak gitu ya nggak sih? Kalau kamu gimana Pras? Iya, sebenarnya ujung-ujungnya dari ceritanya Ci Alin sama ceritanya Denny juga personal finance sepenting itu kan. Ya. Jadi sebenarnya emang ujung-ujungnya personal finance itu pondasi ya. Sebelum orang mulai ke trading, mereka harus tahu dulu punya personal finance karena dia perlu tahu tentang inflation, terus juga gimana dia bisa allocate the budget dan lain-lain. Setelah personal finance-nya kuat, baru dia bisa tentuin porsinya. Misalnya kalau di pengalaman gue sendiri, berapa nih yang harus gue save karena gue gak bisa afford untuk loss gitu, dan berapa yang gue punya kayak my safe bet lah gitu. Gue percaya dengan Bitcoin misalnya, gue pengen invest di Bitcoin dengan harapan return dan gue bisa riding the bull market. Tapi kalau andaikan ini sampai hilang pun, hidup gue tetap bisa makan gitu ya. Benar, karena ada pondasinya banget gitu. Dan seiring dengan pengalaman juga kayak ya gue mulai dari 2014 ngelewatin beberapa krisis kan, kayak 2018 kan sempat nyangkut, terus tiba-tiba 2020 itu parah, tapi ketika kita riding the wave juga ternyata ada hasilnya. Recovery-nya V-shape gitu ya. Jadi ketika ada recovery tadi itu kan bikin kita makin semangat, dan banyak juga kayak success story during the pandemic kemarin. Gitu. Dari cerita kalian berdua nih ya, terjun ke financial market atau ke investasi atau trading dengan lebih cepat, itu sebuah privilege loh sebenarnya. Buktinya kalian di usia muda kayak gini udah ngelewatin berapa kali krisis. Sementara aku udah segini baru satu kali kayak gitu, baru pandemic crash aja. Itu aja sih. Dan kita kan mulai tadi udah cerita pertama kali terjun ke market kayak gimana, dan pastinya kita di market tuh kan berproses ya. Nah kalau kamu dalam timeline kamu sendiri, kamu tuh sekarang posisinya di mana sih untuk kematangan di market, investasi, trading? Oke, mungkin kita bagi dua ya, tadi invest sama trading ya. Mungkin yang dari trading dulu ya. Kalau misalnya trading dari dulu ya, aku sampai sekarang itu masih punya konsep yang sama. Jadi dari waktu itu yang rugi tuh, pas rugi kan akhirnya belajar tuh. Belajar itu jadi pakai modal kecil kan, $100, $1 juta, itu rugi-rugi lagi tuh Ci. Sebenarnya masih panjang lah kalau dijelasin di sini, nanti jadi 8 jam. Jangan. Jadi pokoknya dia rugi, tapi akhirnya sampai itu kan nggak stop ya belajar tuh sampai 2020, 2021 masih ada akun trading. Even sampai sekarang aku juga masih trading di kadang di forex ya, kadang di saham dan juga di kripto. Nah cuman aku selalu punya prinsip satu, dimana porto trading aku itu rebalancing setiap akhir tahun, dan itu nggak pernah di compound. Jadi riset nih dari akhir tahun, misalkan 2023 nominal sekian, modalnya sekian, untuk forex sekian, untuk kripto sekian, untuk saham sekian. Ketika ada profit tiap 2 bulan atau 3 bulan, itu profit aku langsung tarik dan aku langsung pindah ke porto invest. Jadi trading itu buat menciptakan cash flow untuk kompoundnya di porto invest. Jadi aku nggak trading di porto trading. Aku nggak compound di porto trading. Nah, sedangkan kalau untuk invest, aku selalu compound. Jadi aku selalu compound, baik itu di saham, di kripto ya. Jadi itu profit aku selalu compound lagi untuk invest lagi. Dan secara profit resiko bisa dibilang aku itu sangat agresif lah. Agresif, kalau misalnya ada agresif, konservatif, moderat, agresif, aku tuh di atasnya agresif, super agresif. Kenapa? Karena aku punya konsep semenjak 2020 ya, yang cukup berbeda ya, berdasarkan mungkin teori-teori yang banyak ada di financial planner atau di sosial media, itu aku cukup beda. Jadi prinsip aku adalah aku buat fondasi, ya dimana itu salah satu alasan kenapa aku nggak beli rumah Ci. Jadi aku nggak beli rumah karena
yang jadi fondasi itu menurut aku itu bukan rumah. Tapi yang jadi fondasi itu adalah liquid asset yang bisa kita pakai untuk bertahan hidup. Semakin besar fondasinya artinya kita bisa tahan makin lama. Contoh, kita bukan ngomongin dana darurat yang 3 atau 5 bulan atau 6 bulan. Tapi kalau misalnya sampai sekarang ibaratnya krisis nih, semua lockdown nih 3 tahun, aku tetap survive gitu. Tetap bisa hidup, tetap bisa rent, tetap bisa bayar listrik, tetap bisa beli makanan. Jadi itu fondasi. Dan ini fondasi yang benar-benar liquid gitu. Ini unconventional ya. Setelah itu, ini udah siap nih kan, baru masuk ke next step, di mana aku invest. Nah investnya ini, aku pilih yang kenapa yang super agresif? Karena aku udah punya fondasi ini. Jadi aku siap nih, aku benar-benar siap walaupun ada skenario, misalkan semua investment aku ini jadi 0, aku siap gitu. Karena pas dia jadi 0 pun, ya masih ada fondasi ini gitu. Jadi ini cukup beda sama yang diajarin banyak orang. Nah, jadi untuk di investment ini, ya contoh misalkan di 2021 gitu ya, pas tech kan lagi naiknya, itu porto 80% isinya saham tech semua. Ya, dan itu berhasil, oke lanjut. 2022 ya, aku masuk ke saham-saham campuran, ya, jadi kayak masuk, nggak enak lah, jadi kita nggak sebut ya ticker sahamnya di sini. Pokoknya bukan sektor batubara sih. Semua yang naik aja? Semua yang bukan batubara justru. Oke. Nah permasalahannya waktu itu saham-saham itu pada turun semua, yang naik batubara. Jadi sampai bulan Mei, bulan Juni itu ya, itu profit nggak ada tuh. Jadi profit pada nggak ada semua. Ya, jadi orang-orang di saat pada cuan luber, aku nggak ada profit. Nah tapi di sana waktu itu switching, akhirnya aku percaya bahwa super cycle commodity ini bisa 8-10 bulan, aku hajar lagi akhirnya ke saham-saham batubara gitu. Nah akhirnya udah naik, udah keluar. Nah di 2023 ini aku cari lagi nih aset apa yang kira-kira under value dan punya margin of safety besar gitu. Dan aku menemukan setelah aku lihat yaitu Bitcoin di 2023. Makanya waktu itu kan kita yang sempat pro trader kan aku bercanda-bercanda ya, buy Bitcoin. Itu kalau pada nonton tuh harusnya tahu ya kan dari berapa dong, gitu ya. Profit ya. Harusnya udah 90-100% ada itu. Nah aku lihat ini bisa jadi safe bet gitu. Kenapa? Karena kita bukan ngomongin koin-koin micin, kita bukan ngomongin koin-koin yang bisa rakul, tapi kita ngomongin salah satu yang paling besar di cryptocurrency yaitu di Bitcoin gitu. Jadi di 2023 aku hajar. Ya itu mungkin sekitar 60% dari porto. Nah mungkin di 2024 ini bakal makin banyak lagi gitu, karena aku mulai switching. Jadi dari yang udah ada taking profit atau ada saham yang mungkin kena cut loss, itu aku mulai pindahin gitu ke Bitcoin. Nah pertanyaannya kenapa? Karena di investasi itu aku selalu menerapkan yang namanya konsep value investing. Mungkin banyak orang, aku pun di komen juga sering banyak ya, mungkin kayak aku ada nonton di Pro Trader gitu kan, di komen-komennya itu mungkin banyak orang yang belum investasi sama sekali dan ngeliat, wah ini orang kayak judi nih, karena ngomongin kripto nih, ngomongin Bitcoin gitu kan. Kayaknya spekulasi banget nih, aset spekulatif. Nah sebenarnya yang aku lakukan itu justru adalah melakukan value investing. Dimana aku suka aset yang baik ini dimanapun ya, kita ngomongin value investing itu kan bisa di properti, bisa di saham, bisa di aset apapun. Dimana kalau ada, contoh ada mobil misalkan, mobil di depan ada mobil Honda Brio gitu. Orangnya BU nih, jual 70 juta. Kita rebutan pasti bertiga, kita bayarin langsung. Kenapa? Honda Brio 70 juta. Atau ada Mercy misalnya harga 200 juta, ya harga market 500 juta, kita langsung buru-buru bayarin. Kenapa? Karena under value, ada margin of safety. Kita beli, kita jual ke dealer mobil pun masih untung ya kan, ke mobil second masih untung gitu. Nah, aku melihat bahwa Bitcoin ini masih punya upside dan margin of safety yang cukup besar, karena di tahun ini kita lihat ada Bitcoin halving, Bitcoin spot ETF udah approve, habis itu kita melihat institusi ini udah banyak banget yang masuk, dan untuk harga sekarang yang market cap masih jauh di bawah Apple, menurutku masih ada upside yang cukup jauh, jadi punya margin of safety yang cukup besar. Dan secara prinsip value investing aku akhirnya masukin dan berani bet banyak di sini gitu. Nah mungkin banyak juga orang-orang yang bilang kenapa Bitcoin gitu, kan ini nggak ada fisiknya, kita nggak bisa pegang gitu, nggak ada nilai intrinsik. Kalau saham kan ada perusahaannya. Nah ini adalah salah satu yang cukup menarik, dimana Bitcoin itu kan cuman sebenarnya bukan nggak ada fisik, ada fisiknya. Fisiknya itu white papernya. Jadi lembaran kertas tuh yang cuman kayak ketika di Microsoft Word doang ya kan, nggak ada di sana apa-apa, nggak ada fancy gimana. Tapi mengenai sistem peer-to-peer, mengenai sistem si Bitcoin ini. Jadi kalau teman-teman mungkin yang udah pernah baca gitu ya mengenai Bitcoin, harus ngerti bahwa Bitcoin itu nggak bisa di copy, nggak bisa dicetak sesuka hati, nggak bisa diperbanyak, tapi harus didapatkan dengan cara kita mining dengan komputer, dengan listrik, dengan tenaga manusia yang harus mengkontrol. Artinya apa? Artinya ada biaya eksplorasi yang perlu kita keluarkan. Beli komputernya, beli rig miningnya, bayar listriknya, ada orang yang operatingnya, ada biaya yang perlu dikeluarin. Jadi kalau sesuatu apapun, baik itu barang, baik itu jasa, baik itu energi, ketika ada effort yang perlu dikeluarkan, ada energi yang perlu dikeluarkan, itu pasti ada nilai intrinsiknya.
contoh misalkan Ci Alin gitu kan, wah masuk TV ya kan segala macem, itu kan ada nilai intrinsik ya kan. Kalau nggak mungkin dibayar dong. Iya. Ya kan mungkin dibayar mahal loh rate-nya. Ya kan ngomong di TV gitu. Kenapa? Karena ada nilainya. Nah sama dengan Bitcoin itu bukan cuma dicetak, tapi perlu keluarin effort, perlu keluarin energi, perlu keluarin tenaga untuk dapetin setiap keping Bitcoin. Dan supply-nya itu cuma 21 juta. Sedangkan kalau kita ngomongin, oh ini bahaya nih, kita ngomongin US dollar misalkan, US dollar. Dompet itu bisa printing. Bisa printing sesuka mereka gitu. Even 60%, 70% yang beredar itu di printing 2020-2021 pas kuantitatif easing 2 tahun lalu gitu. Jadi uang yang kita pegang, uang yang kita kerja keras untuk dapetin selembar uang itu adalah uang yang bisa mereka print sesuka hati mereka. Jadi menurut aku itu nggak fair. Sedangkan kalau Bitcoin ini perlu ada energi yang dikeluarkan untuk mendapatkan setiap keping Bitcoin. Jadi menurutku ini adalah satu-satunya cara, satu-satunya store of value terbaik lah di saat ini sampai mungkin 50-100 tahun ke depan. Gitu. Jadi even harusnya lebih bagus dari emas sih. Jadi aku tuh sedih Ci, Kopras. Jadi sebenarnya 2017 aku itu udah pernah masuk ke kripto. Cuman di saat itu pas udah masuk itu aku nggak belajar, aku nggak dalemin dan akhirnya rugi. Jadi di tahun 2024 ini nih aku udah nggak mau kehilangan momen emas seperti ini di mana ada Bitcoin halving lagi dan Bitcoin spot ETF juga udah diterima. Jadi tahun ini mau bener-bener fokus, serius belajar supaya bisa dapetin momen emas ini dan khususnya untuk para trader dan investor cryptocurrency juga, menurutku di tahun ini bisa meraup cuan yang sangat banyak sampai 2025 nanti. Udah ready banget berarti ya? Udah ready banget, siap. Buy Bitcoin. Di peluang pastinya. No offense saya, nanti diserang. Gitu sih. Nanti diserang generasi old. Iya. Enggak lah. Tiap orang kan pasti punya Referensi. belief dan juga conviction mereka berdasarkan apa yang mereka baca, apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka cari tahu dengan aktif kayak gitu kan. Kalau kamu kayak gimana Pras perjalanannya? Iya, mungkin kayak tadi yang gue diceritain ya, dari awal itu mungkin konservatif banget. Ketika udah ngerasain value-nya, mungkin nggak sedalam Dennis juga. Tadi kan udah bener-bener tahu banget ya tentang Bitcoin. Kalau gue dari awal, dari konservatif udah tahu value-nya, intinya fokusnya sih cuan aja dulu. Dari cuan, akhirnya masuk ke market waktu itu ya masuknya ke kripto dulu, bahkan ke kripto dulu sebelum stocks, karena alasan mirip sama Dennis. Kripto itu masuknya modalnya bisa 100.000 waktu itu. Iya, karena beli fraksional ya. Iya, dan juga nggak sulit untuk daftar. Itu penting banget loh, soalnya waktu itu ketika mau coba daftar sekuritas, itu susahnya setengah mati waktu itu. Sedangkan kalau kripto tuh lebih gampang. Paling enak sekarang di peluang loh. Soalnya kita daftar sekali, bisa beli Bitcoin, kripto, aset kripto lainnya, habis itu bisa beli saham-saham US juga. Iya, ditambah bisa semuanya. cicilan emas. Semuanya udah ada. Sama satu lagi reksadana. Iya betul. Iya, jadi semuanya ya kan lengkap banget, jadi nggak pusing. Emangnya Bisa Dennis USD masih, yield juga tadi kan? Iya, USD yield. emang Dennis masih investor reksadana? Enggak sih, udah enggak ada. Kan lu super agresif banget. Nggak ada ya. Tapi kalau untuk saham US ada, tapi saham US-nya yang relate dengan kripto juga. Jadi seperti saham misalkan exchanger Coinbase itu ada kan di peluang kan. Jadi kita bisa sambil lihat dan informasinya itu semua kita bisa dapetin kan. Jadi cukup enak. Iya. Karena susah cari informasinya loh Ci, ya kan kalau saham US ya. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya aset yang kita suka itu kayak reflect profil risiko kita ya sebenarnya ya nggak sih? Iya benar. Makanya kayak Dennis into Bitcoin banget. Iya, gitu. sedangkan kalau gue risk averse banget. Karena ya tadi gue bilang gue nggak bisa afford to lose all of my money. You cannot afford to lose your money, tapi di sini kamu maksudnya cukup sabar dan maksudnya keuangannya tetap woles meskipun misalnya itu masih belum ngasilin return nih investasi Benar, kamu kayak sih. gitu ya. Nah mungkin lebih tepatnya ceritanya kayak gini. Dulu itu gue mencoba jadi trader, tapi oke. ketika nyangkut akhirnya jadi investor. Oh Jadi iya. long term holder Iya. gitu. Tapi masih trading nggak sekarang? Beberapa tuh masih suka trade juga, tapi nggak sampai day trade sih Oke. sebenarnya. Iya. Iya kadang-kadang tuh misalnya kayak gini loh, misalnya kita posisi kita lagi floating loss, tapi misalnya kita sabar, itu kan pada suatu saat nanti cycle-nya asal itu asetnya berkualitas akan ketemu lagi ya kan. Misalnya kita kan nggak pernah bisa timing the market kan, dan yang nggak Susah banget. sih. Misalnya Susah banget. kita pertama kali mungkin kamu melihat oke nih awal-awal siklus bullishnya Bitcoin lagi kayak gitu. Pas kamu beli pertama kali pasti untuk yang sesi ini ya pasti ngalamin floating loss Ya. dulu kan, Benar. ya kan, nggak Benar. langsung naik kan, Ya. kayak gitu loh. Beli di Kadang-kadang tuh 19.000 juga turun lagi sampai ke 16.000 waktu itu. bayangin udah murah masih murah lagi. Udah murah Sekarang masih mau murah beli lagi. harga segitu bisa dapet.
Nggak bisa. Nggak kalau bisa sekarang. kan. Nah itu sih yang berarti kita tuh ada kayak waktu juga lah faktor yang penting di sini tuh. Nah kalau buat kayak pengalaman aku pribadi, journey-nya aku kan tadi aku bilang aku tuh telat kan sebenarnya. Kayak bahkan yang bener-bener oke, kerja di CNBC di penghujung usia aku 35. Belajar segala macem yang benar-benar serius dalam artian bikin financial planning, punya tujuan finansial. Itu tuh baru pas umur aku 37, tapi tuh aku ngerasain manfaatnya kayak gitu. Kenapa aku selalu bilang ke orang-orang mulai aja, jangan ngerasa terlambat kayak gitu. Karena kayak begitu kita udah mulai bertindak kayak gitu semesta mendukung ya kayaknya. Jadi tuh aku ngerasain begitu mulai financial planning, tadi yang kalian tekanin berdua-dua dari pengalaman keluarga punya emergency fund, mungkin buat orang-orang di sana tuh bosen dengar emergency fund, tapi kalau kalian ngerasain sendiri kayak proses ngumpulin emergency fund mulai mungkin 6 bulan dulu terus tambahin banyak lagi setahun, kalau bisa lebih banyak lagi, itu proses kita ngumpulinnya aja tuh udah experience yang menurut aku sangat berharga. Di situ kan kita nekan belanja, nekan keinginan duit bisa beli buat misalnya punya tas branded, tas kan, makeup yang mahal, yang fancy kan. Iya, kalau misalnya kita bisa beli tapi kita tahan nggak beli itu kan sesuatu. Susah, itu loh kayak delayed gratification itu sebuah skill yang sangat penting dalam mencapai financial goals juga kan. Nah jadi dari prosesnya itu aja kita tuh belajar banyak banget menurut aku, dan kemudian begitu uangnya kekumpul itu juga jadi fondasi yang kuat banget untuk kita bisa dengan masuk ke market tuh lebih lega kayak gitu loh, enggak pertaruhannya tuh nggak terlalu tinggi, apalagi kalau udah ukuran kayak aku kan kepala 4 gitu, kayak harus bener-bener hati-hati. Masih kelihatan 30-an, semudah banget. Pinter-pinter bikin mama seneng. Jadi aku ngerasain the magic of emergency fund. Jadi begitu udah ngumpulin emergency fund sukses, tuh kayak sedikit banget langkah aku lagi tuh lunas KPR setahun kemudian. Kayak abis itu pas lunas KPR, goal aku jadi kayak aku sekarang tuh tiap tahun tuh ada tematik apa yang mau aku achieve. Setelah lunas KPR financial goals ya, Ci. Iya benar, financial goals. Terus abis itu aku kayak emergency fund-nya mau 12 bulan. Sekarang lagi halfway untuk ngumpulin dana pendidikan anak, maksudnya buat biaya dia kuliah kayak gitu. Jadi meskipun terlambat, tapi kalau kita udah bikin niat yang kuat, willpower, kita punya strategi, kita mulai action kayak gitu, ternyata tuh hasilnya tuh bisa, meskipun kata orang bisa magic menurut aku, kayak rewarding ya hasilnya. Rewarding bener, that's the right word. Rewarding banget untuk mulai take action dan bikin financial goals dan mulai investasi ataupun juga tapi karena usia aku sekarang jadi aku kayak mau, meskipun kalau misalnya kita mau investasi reksadana tuh kan pasti ada survei kan untuk tahu profil risiko kita kayak gimana. Meskipun aku tuh aslinya agresif, aku tuh harus dalam artian ada mengingkari diri ya, harus agak denial dikit bahwa karena alasan usia dan kestabilan keuangan keluarga nggak boleh ngikutin drive agresivitas diri gitu. Jadi harus mulai agak lebih woles lah kalau sekarang. Karena dipikirkan safety-nya juga. Iya betul. Makanya itu aku juga mulai kayak index investing juga yang kayak gitu, yang rutin. Ya udah tinggal nunggu aja lah, cicil beli terus lebih stabil ya. Beli reksadana yang indeks udah beli rutin aja kayak gitu, salah satunya. Gue bisa relate juga sih sama Ci Alin, karena ketika di 20-an sampai menginjak ke 30-an itu profil risikonya ada perubahan. Ini waktu yang tepat nih kayak buat gue. Gue bisa bilang kayak it's true Ci, karena gue juga ada perbedaan profil risiko. Jadi ketika udah masuk ke 30-an, gue lebih suka, gue kayak lebih nggak terlalu suka yang day trading ya. Gue lebih suka yang kayak risk averse. Gue lebih suka dividen sekarang. Dan gue ngerasa kayak invest in big tech itu jauh lebih rewarding dari pengalaman gue. Dan kenapa? Karena ini menarik. Kayak contohnya kita beli sama big tech company. Soalnya sebut aja salah satu. Nvidia. Misalnya Apple yang di mana-mana selalu ada. Dia selalu keluarin iPhone baru, dia selalu keluarin produk baru dan produknya magical. Jadi ketika ada Vision Pro lagi nanti. Iya, jadi kayak teknologi selalu diperbarui. Setiap ada WWDC, nggak pernah absen tuh buat nonton kan. Jadi kita believe dengan produknya. Even ketika harganya turun pun kita nggak beli lagi. Malah gue nggak ngerasa itu salah satu hal yang buruk.
tapi itu adalah hal yang baik, kayak gue bisa beli lagi, gue bisa dapat harga murah. Kayak tadi yang Dennis bilang juga, margin of safety-nya tuh lebih aman gitu. Dan ketika dia naik, gue juga happy sama produknya. Kita selalu pakai produknya. Ya, dan dibagi dividen juga, dan dividennya lebih dari 2 kali dalam setahun. Gitu. Sedangkan dulu kan gue suka banget trade, even di pandemic masih sering banget trade. Sekarang tuh udah lebih mungkin ke mid term trader sih sekarang. Option trading lah ya, holding period itu cukup lama gitu, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Benar. Iya, lebih swing sih. Dulu kayak aku gila, ada saat fase yang kayak mau trading mulu. Kayak seru ya, Bayangin udah waktunya bedtime tidurin anak. Trading. Bangun pagi-pagi. Kalau cuan sih lagi seru-serunya, tapi pas loss. Sekarang aku ingin cuan yang lebih bermakna dalam artian Bisa balance nyantai ya. lah. Karena benar kadang faktor psikologi capek sih, Ci. Nah, kadang-kadang kita nggak pernah tahu kecolongannya tuh di mana. Misalnya kita cuan, tapi pas daya konsentrasi kita lagi turun, saat itu kita kayak kenanya gitu. Dan capek, karena capeknya itu bukan cuma capek badan ya, capek itu capek mental juga. Ya kan, kita liatin psikologi kita harus tetap maksain objektif, walau seobjektif-objektifnya orang kan kalau kita trading tetap aja ada faktor emosional yang bermain kan. Kayak aduh gue pengennya untung nih, gue nggak mau nih kalau rugi nih. Jadi ya antara itu kita kayak melawan emosional kita dengan logika, itu capek sih kalau setiap hari. Harus tahu batasan diri sih. Iya, jadi kalau udah nggak mood, udah nggak ini, ya mending istirahat. Tapi kalau Dennis kayaknya kalau invest di aset yang less volatile mungkin masih nggak seru ya. Sebenarnya enggak kok, jadi gini, jadi bukan soal seru atau nggak seru, jadi gue itu selalu mikirin soal kenapa gue harus invest gitu. Jadi kalau misalnya contoh nih, misalkan ini udah berandai-andai, contoh misalnya gue anak orang kaya gitu ya, andaikan ya, punya privilege, misalnya ya papa misalnya sekarang orang kaya. Sekarang enggak lah, masih miskin. Nggak boleh ngaku-ngaku sih. Jadi misalnya contoh ortu punya aset gitu 100-200 miliar gitu ya. Gue rasa gue nggak usah investasi pun, ya itu maksudnya liquid ya, 100-200 miliar ditaruh di bank, bunganya bisa gue hidup sampai tua gitu ibaratnya kan. Iya. Ya kan, nggak usah invest, nggak usah pusing-pusing. Jadi nggak usah ngerti saham, nggak usah ngerti kripto, nggak masalah. Sekarang yang permasalahannya kan, gue mulai dari awal, belajar, ya cari duit, dan kenapa invest? Tujuannya itu satu sebenarnya, supaya aset yang udah dikumpul itu nggak tergerus sama inflasi. Nah, di sini tuh banyak orang yang salah gitu. Even pas aku ada buat konten satu tentang inflasi, dan itu ramai banget ya, ratusan ribu views, dan itu dihujat. Mereka tuh marah, gara-gara aku sempat bilang jadi aku ada bikin hitungan untuk hitung dana pensiun. Tapi aku diskon dulu pakai rate, aku diskon di 12%. Jadi aku asumsikan inflasi itu di 12%. Dan itu orang banyak yang marah. Kayak dikatanya parah, lu bodoh banget gitu, lu nggak ngerti apa-apa, jangan bikin konten. Lu nggak ngerti inflasi itu cuma 3%, bos apa segala macam, mereka marah. Nah, padahal di sana aku udah jelasin pertama asumsi. Ya. Dan yang kedua, kenapa aku ambil angka 12%? Karena inflasi itu nggak bisa kita comot di data di Google. Inflasi itu adalah inflasi yang sesuai dengan kehidupan kita. Hari ini makan nasi padang dekat rumah, nasi padangnya 20.000, besok 22.000, itu 10%. Kita pakai mobil apa nih? Kita pakai mobil 200 jutaan, kalau mobil 200 jutaan naik jadi 240 juta, naik 20%. Kita sekolahin anak sekolah kita di mana? Misalnya di sekolah A, uang sekolahnya 100 juta nih, 1 tahun. Kalau naik jadi 120 juta, 20 juta. Atau orang yang sering sakit nih, sering berobat ke rumah sakit, sama orang yang jarang sakit, itu kena inflasi beda loh. Yang ke rumah sakit, itu kan dia bayar terus ke rumah sakit. Tahun ini bayar 100 juta, tahun depan 130 juta, 30%. Jadi inflasi 3% dari mana? Itu benar-benar nggak masuk akal. Inflasi itu kita harus hitung berdasarkan kehidupan kita. Kita punya anak nggak? Ada uang sekolah anak nggak? Ada uang kuliah anak nggak? Kita pakai mobil apa? Kita pakai gadget. Kita harus ganti gadget misalnya 3 tahun sekali. Ini 20 juta nih. Tahun depan HP yang sama, di seri yang sama, seri yang berbeda tapi di misalnya di giga yang sama, spek yang sama, itu 24 juta, berarti 20%. Itu yang harus kita hitung. Jadi nggak ada itu angka 3%. Kalau aku hitung ya untuk diri aku sendiri, itu bisa di 10-12. Dan ya realita tuh banyak orang yang nggak percaya. Banyak orang yang masih berkaca bahwa ya ini 3% kok, 3%. Tapi yang aku makan, yang aku sewa rumah, ya kan sewa rumah naiknya nggak 3%, sewa rumah naiknya jauh gitu. Nggak 3%, realitanya beda. Dan itu yang selalu aku tekanin. Jadi kayak yang tadi Kopras bilang nggak seru, sebenarnya bukan soal nggak seru. Jadi kalau aku hitung di 12%, masalah gini, kalau aku cari yang safe, yang misalnya dapat ya 5%, 6%, itu asetnya itu nggak bisa ngalahin inflasinya. Buat diri aku ya, bukan buat orang lain nih, buat diri aku ya. Jadi tetap tergerus, dan aku nggak mau. Makanya aku cari return, ya at least 15-20%. Jadi kalau nggak bisa dapat 15-20%, mendingan aset uangnya itu aku beliin
jam tangan ya, atau enggak mobil antiknya sekalian. Beli mobil-mobil kayak misalnya aku beli mobil 55 juta, bagusin dikit, sekarang kalau mau jual 80, 90 bisa. Gitu, mobil tua gitu, mobil tahun 90-an. Beli jam tangan gitu kan, misalnya beli jam tangan 150 juta, diemennya gitu 5 tahun bisa jadi 200 juta, bisa jadi 250 juta, daripada ya itu nggak naik sama sekali. Karena komoditi itu kan kalau rare item ya tapi bisa rugi juga ya kalau salah beli ya, tapi kalau misalkan bener belinya ya itu bisa dapetin return yang menurutku bisa ngalahin inflasi kayak gitu sih. Jadi bukan karena nggak serunya. Nah, kalau tujuan investasi gue sebenarnya karena gue udah mulainya early, mungkin tuh kayak beberapa midterm yang ada big purchase, misalnya mau persiapan menikah, membina keluarga. Jadi ketika ada big purchase itu dulu tuh yang dijadiin goals. Mirip-mirip sama Cialin tadi lah, ketika ada misalnya mau DP untuk rumah atau ada big purchase lainnya, jadi itu yang gue jadiin goals dulu di awal. Nah, karena prinsip gue tadi, I cannot lose this money, jadi gue bener-bener jagain banget nih, kayak kelola risknya dengan diversifikasi aset. Ketika udah tahu dan lebih cocok di mana, biasanya gue akan double down modalnya, gue akan tambah lagi di capital. Jadi gue mengetahui dulu kayak explore risk gue tuh di mana, aset apa yang cocok, dan ketika udah tercapai, ya akan take profit. Dan ketika udah tercapai financial goals-nya, pasti tuh motivasi untuk investasi tuh datang lebih besar lagi. Dan jadi lebih konsisten lagi. Dan tadi kan gue sempat bilang juga, seiring bertambahnya usia pasti ada perubahan profil risiko. Ketika ada perubahan profil risiko, ya itu karena sekarang sudah berkeluarga, tanggung jawabnya juga mungkin udah lebih besar. Jadi porsi di bagian yang super agresifnya itu udah mulai dikurangi sedikit-sedikit. Tapi ada part dimana yang tadi gue ceritain kayak I believe in the US stocks, gue tetap masih ada porsi-porsi di situ yang nggak mungkin itu akan dipindahin ke time deposit atau mutual funds, karena I really like investing in the companies, I really believe in the company. Jadi memang rutin aja terus ngelakuin DCA setiap bulan gitu. Iya, kalau kayak aku itu tadi aku bilang aku pasti mulai dari financial goals dulu, kemudian bikin kuda-kudanya ya, fondasinya tadi dengan emergency fund dan segala macam. Kalau sekarang karena memang sesuai dengan kebutuhan juga nih, kalian berdua nih single kan, ini menikah belum punya anak ya, meskipun misalnya belum tahu rencana kapan punya anak, start nabung dana pendidikan aja dulu, bahkan sebelum anaknya lahir ke dunia, karena kayak biaya pendidikan itu mahal di Indonesia inflasinya tuh mahal, tinggi, inflasinya tuh tinggi gitu. Jadi pastikan kalau namanya udah orang tua tuh pengen kasih yang terbaik buat anak, pengen bisa mewujudkan mimpi anaknya yang kayak gitu. Jadi kayak the reason tuh bigger than me kayak gitu loh. Jadi itu sih yang saat ini aku lagi perjuangkan tuh, dana pendidikan dan paralel juga dana pensiun kayak gitu, karena udah 40 udah kerasa di 50 kayak gitu kan. Jadi kan aku tuh kayaknya kayak rata-rata penduduk Indonesia itu yang usia produktif itu adalah sandwich generation dengan berbagai macam jenis sandwich ya. Ada yang belum punya anak, nanggung orang tua. Ada yang udah punya anak dan nanggung orang tua. Ada yang punya anak, nanggung orang tua plus saudara. Club sandwich. Nah, aku tuh termasuk yang club sandwich. Jadi kayak orang tua aku udah meninggal kayak gitu, aku masih support adik-adik aku ada 3 plus sekarang saat ada 1 yang punya anak, jadi plus ponakan gitu. Jadi adalah misi aku untuk memutus rantai sandwich generation tuh di sini. Udah cukup aku aja nih yang ngerasain kayak gini, ntar anak aku pengen anak aku tuh nggak terbeban, nggak punya financial domination, financial worry yang sebesar yang aku alami. Pengennya kayak gitu, nggak ngalamin financial trauma yang kayak gitu. Jadi hopefully kayak generasi berikutnya tuh lebih damai sejahtera, itu sih goal aku sih. Dengan ada nggak? Oh iya, kabar dulu. Dengan informasi yang udah jauh lebih maju sekarang, mungkin lebih mudah juga untuk nanti Cialin mungkin mendidik generasi di bawahnya tentang financial atau investment knowledge kali aja. Anaknya Cialin aja udah bisa beli saham. Udah bisa mencet, udah bisa pakai apa? Aplikasi. Keren. Lama-lama gitu. Kalau anaknya nanti mau minta McD, diminta sama Cialin beli aja saham McD-nya. Iya, sebenarnya bisa kayak keseharian itu
bisa sambil ngajarin anak sih. Kayak tadi itu ya salah satu mungkin privilege juga kamu bilang bahwa orang tua kamu tuh nggak ngerasa terlalu capek untuk jelasin konsep yang rumit ke kamu yang waktu itu masih anak-anak. Nah, dia mau jelasin. Ini kita juga kayak sebagai orang tua tuh kayak jangan ngerasa anak kita tuh nggak ngerti apa-apa. Enggak, mereka tuh bisa ngerti hal yang kompleks asalkan kita jelasinnya tuh bener gitu, baik dengan storytelling yang baik, dan itu ternyata modal mereka yang sangat berharga sampai gede kayak gitu kan. Itu bawa banget. Itu bekal yang dibawa. Jadi kita tuh nggak cuma ngasih bekal yang sifatnya uang aja, tapi juga knowledge dan fondasi yang kuat itu loh. Dan menurut aku salah satu skill yang penting banget untuk anak-anak itu perlu kita ajarin dari awal. Ini udah mamanya keluar ya. Soal delayed gratification. Dari awal pasti diajarin. Dari awal, dari kecil, bahwa nggak semua yang kamu mau itu harus dapat saat ini juga. Jadi perlu ada proses dan effort untuk kesana. Dan kemudian juga soal compounding effect kayak gitu sih. Jadi kayak ngajarin anak-anak tuh hands on bener-bener sih. Kayak tabungnya, ada fisiknya, ditaruh ke banknya. Mereka lihat nih ada ATM, cara pakai kartu kredit kayak gimana. Jadi meskipun mereka masih kecil, we can trust him or her kayak gitu loh sebenarnya. Dia proses belajarnya bisa lebih cepat ya. Karena kan itu nggak akan diajarin di sekolah. Bener. Ya kan? Mau sekolah sebagus apapun, semahal apapun nggak akan diajarin kan. Sayang banget ya, padahal itu lifelong skill. Iya, nggak mungkin ada pelajaran gini kan. Gimana cara pakai kartu kredit biar dapetin poin mas. Dan kita sebenarnya nggak perlu kayak negatif gitu loh terhadap suatu hal kayak kartu kredit itu tergantung gimana cara kita makainya. Jadi kayak sampai bisa untung kan? Iya, kita ngajarin anak tuh jadi kayak lebih holistik aja sih. Ya contoh lah aset juga kan, misalnya ada pro kontra, tapi kalau kita tahu esensinya apa dan kita pelajari kayak gitu, itu juga bisa mendapatkan manfaat juga kita dari situ. Jadi pengen punya anak, pengen ajarin anak. Iya, jadi pengen belajar ilmu parentingnya Cialet juga. Dia seru ya. Pastinya dengan ayah yang sangat melek investasi, melek keuangan ini sebuah privilege buat anaknya. Adalah privilege nanti akan menjadi anak kalian. Amin. Baik, Dan kamu kan udah di usia yang masih 25 ini. 24. 24 bahkan 24. Oh my god, di usia 24 ini udah ngalamin ups and down di market. Nah, kalau buat kamu sendiri tujuan investasi ini apa? Apa kamu pengen kayak secepat mungkin financial freedom atau kayak gimana sih sebenarnya? Oke. Yang pertama itu kan tadi ya Ci ya, yang pertama, tujuan pertama. Ini kita nggak usah ngomongin yang kayak kaya, financial freedom itu nanti dulu, tapi yang pasti supaya nggak tergerus sama inflasi. Jadi supaya semua effort yang kita keluarkan, kerja keras yang kita lakuin saat ini tuh nggak sia-sia, karena kita nggak tergerus sama inflasi. Yang kedua yaitu soal waktu sih. Jadi kan sekarang ini kan waktu aku itu cukup terbatas ya, karena mesti dibagi untuk liatin market, untuk belajar, untuk sharing konten, habis itu dan lain-lain. Habis itu di satu sisi kan pasti pengen punya waktu yang lebih banyak untuk spend bareng keluarga, khususnya orang tua, karena kita nggak tahu orang tua kita bisa sampai kapan gitu kan. Nah di saat itu kan berarti mesti ada sesuatu yang misalnya kita mau keluar negeri nih, keliling Eropa misalnya kan 1 bulan gitu, 2 bulan. Sekarang nggak bisa gitu. Kenapa? Kalau 1 bulan kayaknya seminggunya menghilangnya tuh WhatsApp udah udah ramai karena ada tanggung jawab ya kan. Dan gimana caranya supaya bukan lepas tanggung jawab ya, gimana caranya supaya kita bisa aku pribadi bisa berhenti sejenak, at least misalnya 1 bulan, 2 bulan ataupun 3 bulan untuk benar-benar bisa refresh, bisa quality time yang benar-benar panjang sama keluarga. Salah satunya yaitu ketika tujuan finansial aku buat 3 ya, cuman kejauhan yang kedua sama yang ketiga, tapi yang pertama aja, at least ya ini udah tercapai yang pertama, di mana ya udah ibaratnya kerja nggak kerja juga ya udah gitu, karena udah cukup nih. Ini kita ngomongin cukup bukannya supercar, bukan itu ya, tapi cukup buat kita kehidupan kita, buat jalan-jalan ke luar negeri itu udah ada. Jadi ya udah kalau kita mau stop dulu, kita nggak cari duit 3 bulan nih, itu nggak ada masalah sama sekali. Iya, ini luxury loh. Itu yang aku pengen gitu, itu tujuan pertama. Kenapa? Karena ya waktu itu kan sesuatu yang mahalnya itu benar-benar nggak ternilai gitu, ya kan? Kita nggak pernah bisa ulangin, nggak bisa kita beli, kita beli ya. Dan apalagi umur aku di sekarang ini, aku merasakan banget bahwa kayak di umur misalkan di umur 15 gitu ya, di umur 16 punya uang 1 juta itu berharga banget dibanding sekarang.
Karena 1 juta di umur 15 itu kita bisa bahagia banget gitu. Kita pakai 1 juta ya, kita pakai 200 ribu aja, kita ke mall, kita bisa nonton bioskop, kita bisa ngapain segala macam, itu happy-nya banget. Sekarang kan kalau kita ke mall, kita nonton bioskop, kita main time zone, masih happy, tapi kan tingkat happy-nya udah nggak pas umur 15, ya kan? Nah, terus aku coba bayangin, artinya kalau misalnya di umur sekarang gitu, aku bisa spend uang ratusan juta buat keliling Eropa, sama aku bisa spend uang misalnya puluhan miliar buat beli supercar, sport car di umur 60 tahun, aku rasa lebih enak sekarang. Lebih enak kayak jalan-jalan ya, nggak usah yang fancy-fancy banget, tapi di umur 25-26 dibanding jalan-jalan yang miliaran rupiah tapi udah di umur 60, pasti rasanya beda. Iya kan? Pasti rasanya beda. Nah, jadi aku itu ibaratnya lagi bertarung sama waktu di mana aku mau mempercepat prosesnya ini. Tapi ya, ini jangan salah tangkep ya, bukan kayak instan ya, bukannya betting di altcoin yang bisa kali 1000 gitu, enggak ya. Nah, itu adalah porsi kecil, tapi ya tetap ada plannya di mana supaya aku bisa achieve ini tuh lebih cepat gitu. Jadi bisa punya waktu bareng keluarga lebih banyak, khususnya orang tua, dan yang kedua bisa nikmatin yang tadi jalan-jalan apapun segala macam, walaupun di taraf yang nggak fancy banget gitu, tapi di usia yang muda gitu, karena kita nggak pernah bisa ulangin waktu-waktu ini gitu. Wah, nice banget sih kalau kita umur masih muda, energinya full, punya uang kayak gitu, itu Seru banget. Iya, bener. dan punya flexibility tadi itu sebuah kemewahan. Nah, kalau kita bahas soal kayak investing atau trading tadi kan kamu bilang berkejaran dengan waktu. Aku juga berkejaran dengan waktu kan, karena tadi aku udah bilang udah kepala 4 nih kayak untuk gitu. pendidikan anak tadi. Iya, secara konvensional kan biasanya orang tuh 55 tahun udah pensiun kayak gitu. Jadi berasa berkejaran dengan waktu tuh kadang tuh bikin kita tuh pengen achieve atau dapat return sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya, jadi FOMO kayak gitu kan. Jadi greedy juga ya. Bener, kalau kamu Pras kayak gimana? Pernah nggak ngalamin FOMO? Apa sih yang biasanya bikin kamu FOMO? Pasti pernah dong. FOMO yang pertama, ya tadi ketika gue mulai investasi di tahun 2014 atau 2015 itu, FOMO karena ngeliat salah satu relasi mungkin malah dapat profit. Setelah udah dapat profit, pasti pengen juga dong dapat, gue juga pengen dapat profit kayak gitu. Itu FOMO yang pertama. Tapi menurut gue FOMO itu sehat, karena tadinya nggak melek investasi, jadi melek investasi, dan jadi mulai investasi. Nah, FOMO yang kedua, itu mungkin ketika during pandemic, gue berusaha menjadi day trader. Jadi benar-benar dipaksain trade. Dan tadi kayaknya Ci Alin sama Dennis juga sempat bilang, nggak semuanya posisi harus dibuka, ditutup, dipaksa untuk daily dan sering mungkin. Dan di situ menurut gue FOMO yang tidak sehat. Karena gue sebenarnya itu bukan profil gue untuk invest di day trading, tapi dipaksa. Karena ngelihat orang waktu itu share profit, share screenshot zaman itu 2020-2021 kan banyak tuh screenshot gue untuk sekian, dari sekian, pasti ada rasa ingin ikutan juga kan. Dan dibilang untuk melipat gandakan uang ya paling cepat ya day trade, 5%, 5%, kan berapa 1-2 bulan aja udah 50% misalnya gitu, cepet banget kan. Nah itu kan jadi pasti ke trigger juga. Nah 1-2 bulan mungkin riding the bull market waktu itu dapat. Tapi setelah 13 sampai 16 bulan ternyata malah nyangkut. Nah itu FOMO yang nggak sehat waktu itu. Dan kayak itu pengalaman ini juga, kayak waktu itu gue belum punya banyak pengetahuan yang cukup untuk melakukan day trade. Walaupun udah mencoba join paid community dan lain-lain, tapi I don't think like it's for me sih back then. Dan di 2022 sampai sekarang, nah ada perubahan profil resiko juga di gue gitu. Itu ngakuin bahwa it's not for me itu sebuah kebijaksanaan loh di market. Jadi kayak wisdom juga kan, itu kita dapat dari pengalaman kan. Karena kan biasanya kan kayak ego ya nggak sih? Orang lain bisa, ngapa masa gue nggak bisa? Kayak gitu ya Pak? Orang-orang yang FOMO ya di market ya, itu akan selalu ada. Menurutku akan selalu ada sampai kapanpun. Karena gini, kita ini mungkin jarang dibahas ya di mana-mana gitu ya. Tapi kita akan ngomongin secara objektif di aset kelas apapun, di market apapun. Mau itu di kripto, mau itu di saham US, mau itu di saham Indonesia. Sebagus apapun aset kelasnya, sebagus apapun kualitas perusahaannya, sebagus apapun koin atau projectnya, itu pas di atas itu ada yang namanya cuci piring. Jadi gini, harga itu nggak mungkin naik terus-terusan. Ya kan, mau sebagus apapun kualitasnya pasti ada di tahap dimana dia stop naik dan dia turun. Dan di atas ini itu tetap akan ada orang yang beli, yang cuci piring. Karena kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang bisa keluar tuh. Jadi tetap akan ada yang beli. Dan itu akan terjadi terus menerus. Ini
dari zaman dulu lah gitu sampai sekarang gitu, dan kedepannya akan terus ada gitu. Makanya di dalam investasi itu kan selalu ada banyak pilihan ya. Pertama, marketnya secara regional banyak. Mau di negara mana kalau ngomongin saham. Kalau ngomongin kripto, di project banyak ya kan. Di properti juga segala macam banyak banget ya pilihannya. Nah, kita sebagai investor ataupun calon investor yang baru mau melakukan investasi, kita tuh harus tahu. Kita harus mengetahui informasi baik secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif pertama kita berbicara mengenai founder, kita berbicara mengenai kualitas, kita berbicara mengenai competitive advantage dan lain sebagainya. Dan kuantitatif kita berbicara mengenai angka yang nggak pernah bisa bohong. Kalau kita berasa ini bahwa ini udah mahal, ini udah nggak worth it untuk dibeli, ini udah over value, ya pilihannya adalah cari yang lain atau mau jadi orang yang FOMO gitu. Karena terkadang, contohnya misalnya Kopra sama Ci Alir lihat deh di 2023 awal, Bitcoin kan 19.000, 18.000, 17.000. Menarik nggak untuk dibeli? Kayaknya nggak menarik loh. Semua berita semuanya fit. Tapi sekarang aku kayak belajar gitu ya. Iya kan? Misalnya kalau kita lihat ada aset yang udah kayak oversold banget. Kita mau beli aja rasa nggak pengen. Maybe it's time to buy. Itu dia. If you believe in that Iya. asset, right? Bener banget. Dari pengalaman ya kan Ci? Iya. Kayak waktu saham batu bara Oh iya. nggak kepengen beli. Itu rasa beli. semuanya fear kayak wah nggak ada masa depan. Ya kan beritanya kayak gitu semua. Itu nggak ada rasa pengen beli. Tapi ya itu yang Cialin bilang benar, di saat itu harusnya waktu yang beli. Nah cuman kalau dibalik nih ya misalnya, wah udah naik nih kan, misalnya kayak 2021 tuh kan, Bitcoin terbang, ada koin yang naik 100 kali lipat segala macam. Itu sih sampai aku punya saudara-saudara, teman-teman yang dulunya itu anti banget sama investasi. Dia bisa telepon, dia tanya, halo, ya kenapa? Maksudnya kira ada undangan nikah atau apa gitu ya. XRP bagus nggak bro? Ini menarik nih, orang yang sebelumnya nggak pernah investasi, investasi pertamanya langsung Bitcoin bahkan Benar. XRP. Habis itu even ada yang koin-koin micin kok. Jadi telepon tuh sih, ada yang WA gitu kan. Koin ini bagus nggak? Koin ini bagus nggak? Padahal nggak pernah invest sama sekali sebelumnya. Ya udah 6 bulan 7 bulan setelah itu 2021 masuk ke 2020 itu disikat abis semua, dibantai, rugi semua. Itu hilang semua. Itu yang kayak misalkan taruh 100 juta gitu ya, ada yang sisa 3 juta, 4 juta, itu sebenarnya turun 80%, 90%. Akhirnya ngapain mereka? Hilang. Apakah mereka invest lagi? Enggak. Mereka akan masuk lagi ya? Menurut aku akan masuk nanti di 2025 pas bulan lagi. Jadi orang-orang kayak gitu tuh akan selalu ada di market buat cuci piring. Nah, apakah kita sebagai investor bisa terhindar dari itu? Bisa, dengan knowledge, dengan disiplin. Karena terkadang itu aset yang lagi naik itu emang jauh lebih menarik dan seksi buat kita masuk dan kita beli gitu. Karena kita lihat harganya naik terus, sedangkan yang di bawah nggak menarik. Nah coba ubah persepsinya dulu, belajar tentang konsep investasi, belajar tentang cara valuasikan suatu aset gitu. Ya, jadi jangan sampai lagi tinggi. Jadi kadang kalau lagi naik pun, misalnya kayak wah saham nih lagi naik gitu. Apakah masih boleh dibeli? Jawabannya sebenarnya masih boleh. Tergantung nih pas dia naik, udah bisa naik 50%, masih under value nggak? Ada loh saham yang udah naik 50% tapi masih under value. Jadi ya nggak masalah gitu. Karena cuci piringnya masih di atas, masih jauh. Tapi kalau yang udah over value secara makroekonomi, karena kan suku bunga juga berperan ya. Secara makroekonomi udah nggak didukung ya kan. Secara regulasi segala macam, pokoknya udah nggak ada yang mendukung dan kita masa mau dapat dicolong kayak di 2021 itu pasti habis semua disikat. Mungkin ada beberapa koin atau token yang kita masuk di 2021 sampai saat ini pun belum balik loh. Padahal sekarang Bitcoin udah naik kan. Ada yang mungkin masih minus 50%, 60%, ada gitu. Jadi ya kalau punya mindset untuk masuk ke market dan cepat kaya, itu udah pasti jadi tukang cuci piring di market. Jadi ya menurutku mending gak usah sama sekali gitu. Daripada akhirnya jadinya wah judi nih, scam nih. Dan biasanya orang-orang seperti itu yang melihat bahwa market ini adalah tempat berjudi lah, ini adalah penipuan lah. Even akhirnya jadi benci sama instrumennya nanti, benci sama aplikasinya, Trauma ya kan? juga jadi. Benci sama orangnya, sama influencer. Pokoknya semua mereka akan udah kepahitan soalnya. Karena mereka mengalami kerugian. Padahal ya itu realitanya. Ini zero sum game. Betul. Ini zero sum game kan. Ini yang kita untung itu pasti duit orang. Yang orang rugi pasti ada yang untung gitu. Jadi mungkin banyak yang bakal banyak yang argue kalau misalnya nonton ini zero sum game segala macam. Jadi kita ngomongin bisnis aja itu di zero sum game. Kita buka misalkan, Kopras buka toko nasi goreng nih, rame nih 100 porsi. Aku buka nih di sebelahnya, ke toko nasi goreng. Cialin juga buka, sama nih nasi goreng semua harga sama gitu. Turun nggak omset? Turun nggak piring nasinya? Pasti turun. Jadi nggak ada yang nggak zero sum game, ini udah pasti zero sum game. Tinggal kita adu apa? Kita adu pinter di market, adu modal, sama adu sabar. Ya kan? Kalau adu pinter nggak bisa adu pinter. Kenapa? Orang institusi, BlackRock, Vanguard itu udah pasti lebih pinter dari kita. Udah kita ngaku aja lah, kita udah pasti lebih bodoh dari mereka. Kita kalah adu pinter. Adu modal.
kita kalah juga. Modal kita nggak sebanyak mereka bisa goreng harga, mereka bisa naikin, kita nggak bisa. Cuma satu yang kita bisa, adu sabar. Iya. Jadi kita sabar, kita kosongin gelas, kita belajar, dan kita udah tahu ini bagus, kita sabar, kita nunggu. Udah itu doang sih sebenarnya. Iya. Adu info juga kalah ya. Aduh itu mereka pasti dapetnya A1, ya kan? Kita dapetnya pasti layer 2. Sedekat-dekatnya kita pasti dapetnya layer 2 kan? Layer 1 tetap di mereka. Tapi ya layer 2 masih bisa cuan sih. Bagi dong Ci kalau ada info. Mungkin yang biasa FOMO itu mungkin ada juga yang dari sandwich generation Ci. Bisa jadi banget karena tadi kan aku bilang juga populasi sandwich generation di Indonesia tuh banyak. Jadi misalnya ngerasa financial obligation atau kewajiban finansial tuh besar. Jadi ngerasa kayak uang aku harus dengan cepat bekerja keras kayak gitu. Dalam waktu yang singkat kayak gitu kan bisa bikin FOMO banget sih. Tapi ya kalau tim FOMO ini itulah yang membuat teman-teman yang beli dari bawah bisa take profit ya kan di harga yang sangat fantastis karena ada tim FOMO ini. Tapi menurut aku kalau dari pengalaman aku di market ya salah satu yang bikin aku kemajuannya lambat itu adalah FOMO. Karena kan kenapa sih kita tuh FOMO? Karena kita tuh kadang-kadang untuk misalnya nih harga Bitcoin lagi rendah-rendahnya. Kenapa kita nggak mau beli? Karena orang lain belum beli. Karena beritanya tuh suram semuanya. Dan itu untuk all in di saat itu nggak berani. Beli di situ kita nggak berani kecuali kita benar-benar paham dan punya personal conviction kayak gitu kan. Nah, memang tuh kayaknya tuh lebih gampang kalau kita tuh FOMO dalam artian pas lagi naik kan, pas lagi rame. Gue beli saham ini atau beli aset ini tuh pas orang lain semuanya pada beli. Pas lagi banyak di media tuh beritanya bagus indah semuanya. Beli itu rasanya enak aja gitu mencetnya. Nah tapi justru itu posisi kita beli itu sangat menentukan seberapa gampang kita dapat return. Ya kan posisi menentukan prestasi gitu. Kita belinya ketinggian. Saat harganya tinggi orang lain yang udah beli di bawah tuh dia jual dong. Itu pasti koreksi. Cuma kita nggak tahu koreksinya itu ketahan, trennya tetap jalan. Atau koreksinya tuh emang udah selesai habis tunggu sampai siklus berikutnya. Berarti itu kan kita cycle nunggunya lebih lama. Jadi bisa jadi orang yang trading nyangkut dan jadi investor tuh nunggunya tuh jauh lebih lama daripada emang invest beneran. Karena kan kalau invest beneran kan dari awal mereka udah planning, it's not gonna be langsung dapat cuannya kayak gitu, it will take time kayak gitu. Udah dari awal tuh udah dalam artian udah paham risikonya bahwa aku akan nunggu sampai market melihat bahwa ini tuh valuable sampai direspons oleh market. Emang udah siap kayak gitu kan. Sementara kan kalau misalnya yang tadi FOMO ini nanti pasti ada barang baru lagi yang di FOMO-in semua orang. Sementara uang kita nyangkut di sini, itu kan painful juga. Orang lagi pesta di mana, kita masih nyangkut di sini. Ada lucunya Ci, udah deh jual ini, beli sana, yang ini yang iya, bisa gitu kan. Jadi kalau loncat-loncat biasanya malah nggak dapat apa-apa tuh. Nah sebenarnya kan siklus saham sama kripto kan kadang-kadang berlawanan kayak gitu kan. Bisa jadi Kripto pesta, di saham kok susah nyari cuan. Rame-rame semuanya ke kripto. Kripto ternyata udah selesai pestanya. Saham yang ini. Kalau kita kayak nggak punya daya tahan, daya juang atau mau belajar, itu ya udah kita kayak di market tuh yang tim digebuk-gebuk terus kayak gitu loh. Makanya memang di market kalau misalnya kita mau return yang di atas konvensional ya, kayak misalnya di atas deposito. Di atas suku bunga acuan, berarti kita tuh willing to take risk kayak gitu. Berarti kita tuh willing untuk pay the price lah. Pay the price-nya dalam artian ngabisin waktu buat belajar, mungkin juga ngabisin waktu di market juga dalam artian belajar dari kesalahan-kesalahan, ngabisin uang juga. Nah jadi ini loh yang perlu dipelajarin bahwa jangan siap cuma buat cuannya doang, justru kita tuh harus lebih prepared untuk saat kita loss kayak gitu. Dan itu tuh untuk membuat seseorang FOMO tobat itu tuh kalau misalnya masih FOMO lagi, kan digebuk lagi sama market sampai lu tobat, lu sadar lu tuh FOMO kayak gitu loh. Lu tuh psikologinya harus kuat. Iya, kadang-kadang ya kayak gitu. Kalau kita stumbling jatuh di lubang yang sama, berarti kita masih belum belajar tuh dari previous lessons. Makanya dikasih lagi belajar sama market gitu. Mungkin itu harusnya menghentikan kita biar nggak FOMO. Atau yaudah ngaku aja, it's just not for me. Aku cari cara lain yang lebih cocok sama personality aku, time frame aku, kayak gitu. Kayak pas tadi gitu.
aku sih bayangan ya pas pensiun ya itu pengen lakuin hal yang memang benar-benar aku suka gitu. Kamu sukanya nyari duit, berarti nggak pensiun-pensiun dong. Bisa jadi Ci, bisa jadi. Tapi enggak, jadi mungkin bukan tipikal pensiun yang benar-benar diem gitu, habis itu nggak kerja sama sekali, habis itu menghilang, enggak. Karena aku takut juga nanti hidupnya jadi nggak bermakna. Karena kalau hidup udah nggak ada maknanya, kita udah nggak tahu mau ngapain lagi. Karena mungkin sekarang banyak ya pikirnya ngapain, pasti traveling dong. Iya. Jalan-jalan keliling dunia, ya kan ini itu segala macam. Paling berapa lama sih? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti bosen. Jadi aku mau tetap kehidupan ini punya makna. Jadi mungkin nggak bener-bener menghilang habis itu nggak kerja sama sekali, nggak. Tapi ya mungkin kerja pas lagi pengen kerja, kalau lagi nggak pengen liburan. Dan satu mungkin yang akan aku simpan dan aku terusin yaitu tetap kasih value ke masyarakat gitu. Karena apa yang udah aku dapat, gimana caranya aku bisa kasih balik ke negara ini, ke negara Indonesia, yaitu salah satunya dengan value, dengan edukasi dan informasi yang aku bisa berikan. Khususnya bukan cuma soal trading invest, karena kan kita hidup bukan cuma soal saham, soal kripto ya kan. Tapi banyak hal dalam kehidupan kita yang perlu kita pelajarin, jatuh bangun kita, bikin mental kita. Khususnya untuk anak-anak muda, untuk Gen Z yang sebagai penopang bangsa ini, itu kan harus dibentuk. Dimana itu semua soal kehidupan, dimana aku pengen tetap sharing hal-hal tersebut. Nah kalau misalkan usia untuk pensiun, best case skenario ya, kalau bisa ya, itu mungkin di umur 30 sampai 32 tahun lah. Bikin nyolot ini. Usia pensiun dini. Aku bahkan belum mulai invest kan di usia dia pengen pensiun. Ini loh privilege-nya orang yang udah mulai duluan ya. Keuangan, investasi. Tapi kan best case, kita kan nggak tahu ya, bisa ya semoga nyampe. Jadi aku sebenarnya bikin itu 3 step Ci. Jadi step yang pertama yang tadi aku bilang di awal, dimana ini bukan yang supercar, bukan yang rumah mewah puluhan miliar, enggak. Tapi yang dimana ya udah punya aset sekian, passive income udah bisa cover seluruh kehidupan layak ya, hidupan layak. Jadi dia punya mobilnya nggak usah mahal-mahal, 200-300 juta, punya tempat tinggal, bisa makan, bisa jalan-jalan ke mall, bisa keluar kota, keluar negeri, itu yang tahap pertama. Baru tahap yang kedua yang bisa yang fancy-fancy. Tapi kalau andaikan misalnya nih selama hidup tahu-tahu nggak nyampe ke sini, aku juga ya it's okay gitu, nggak masalah. Yang penting aku dapetin yang pertama dulu, karena ketika nyampe ke level pertama ini, aku bisa lakuin sesuatu yang bisa berimpact ke orang lain, aku bisa punya waktu lebih, even mungkin nanti untuk keluarga dan lain sebagainya. Nah yang kedua ini yang mungkin yang fancy-fancy, yang rumah mewah, yang mobil mewah. Baru yang ketiga yang ini yang udah unlimited lah. Ya nggak tahu ya bisa atau enggak ya, siapa tahu kalau misalnya atas seizin Tuhan dikasih. Dimana kalau nyampe ke level ini mungkin yang aku akan lakuin yaitu aku pengen punya universitas, tapi bukan universitas yang seperti ada sekarang, tapi aku pengen bisa bikin sistem edukasi informal tapi yang bisa dibagikan dengan secara formal. Jadi aku pengen bikin suatu sekolahan atau universitas yang sebenarnya itu informal, yang mungkin kurikulumnya nggak bisa ngikutin, karena kan aku nggak bisa bikin kurikulum sendiri ya, ditangkap nanti kan, nggak boleh pasti kan. Tapi itu adalah ilmu informal, di mana semua orang bisa belajar di sana dan itu for free gitu. Dan untuk lakuin itu pasti butuh uang yang nggak bisa sedikit ya, pasti besar banget, karena kita ngomong itu nggak mungkin cuma satu, karena kalau udah sampai ke level itu aku pengen ada di berbagai provinsi di mana kita bisa kasih, kita bisa provide itu gratis, supaya apa? Supaya anak muda di Indonesia itu bisa berkembang, bisa dapetin ilmu secara gratis. Dan itu aku pengen sih gitu. Jadi kalau ngomongin pensiun yang tadi, yang pasti pengennya yang tahap 1 dulu lah. Karena yang tahap 1 itu cukup berpengaruh terhadap pastinya mental dan psikologis, dan hal-hal yang aku pengen ini sih. Jadi sebenarnya bukan cuma uang. Kayak contoh nih, aku pengen banget bisa main alat musik. Karena lihat keponakan, aku udah punya keponakan. Kalau lihat keponakan kayak bisa main piano itu aku senang. Ya. Dan sebenarnya kan kalau mau belajar ya les dong. Emang gak ada waktunya. Karena ada prioritas yang harus aku kerjakan. Aku harus obses sama satu hal itu, market, gimana supaya aku bisa fight 5-7 tahun dari sekarang supaya aku bisa achieve yang tujuan yang tadi. Jadi kalau aku sampai, aduh aku main alat musik, belajar alat musik, nanti bentar-bentar pergi berenang, bentar-bentar main badminton, bentar-bentar nge-gym, aku lakuin ini jadi nggak ada fokus. Makanya aku cari yang fokus benar-benar cuman satu ya. Even main golf itu bukan prioritas. Kalau ada waktu yang main, kalau nggak ada pun aku nggak gitu. Karena prioritas tetap ya udah di market, cari uang, ya kerja sebanyak-banyaknya, puterin ya supaya 5-7 tahun ini bisa achieve yang level 1 tadi. Gitu sih. Soal pensiun, aduh aku gak punya angka spesifik aku mau pensiun di usia berapa ya, mungkin karena Ci hobi gue suka kerja ya. Kayak nggak pengen pensiun, pengen sibuk terus ya Ci ya. Startnya udah late juga, jadi kayak tapi gak apa-apa lah, aku pengen bisa menikmati life to the fullest lah. Jadi agak mau sedikit curcol ya, boleh dikata sekarang hidup aku sekarang ini udah
semi pensiun lah kalau mau dikatakan. Artian aku tuh ngelakuin apa yang aku suka dan rezekinya tuh ada kayak gitu loh. Oh, jadi pekerjaannya sesuai passion ya? Sesuai, dari dulu juga sesuai passion, cuma kan karena tadi ada financial obligation, financial worry tuh jadi apa ya, kerja tuh terbeban banget kayak gitu. Jadi aku tuh satu titik balik yang paling kuat kenapa aku jadi berani ngambil risiko di usia yang udah nggak muda lagi, dalam artian melepaskan kemapanan gaji bulanan dan lain-lain tuh gara-garanya waktu itu kan COVID kan, Delta. Aku sama sahabat aku tuh di kantor itu kena COVID, kita berdua sama-sama lah ke Wisma Atlet kayak gitu kan. Nah karena kita di karantina di situ, kita jadi bisa di talk yang banyak gitu loh. Nah kita jadi ngobrol-ngobrol lah soal hidup kita segala macam. Terus dia bilang kayak gini, Alin, aku kalau misalnya pulang cepat gitu, maksudnya ke surga, itu dia tuh udah siap. Dia bilang dia tuh nggak ada lagi hal di dunia ini yang dia pengenin, semua yang dia mau tuh udah dia dapetin, udah achieve kayak gitu. Intinya tuh hidup dia tuh udah sesuai yang dia mauin lah. Terus aku kayak kepukul gitu loh, dalam artian iya kayaknya aku tuh hidup mikirin duit buat keluarga, duit kayak gitu. Padahal sebenarnya meskipun aku tuh udah kerja di bidang yang aku emang passion ya, kayak berita, siaran, jadi news anchor kayak gitu. Tapi kan tetap aku dalam settingan kantor, ada office politics di situ. Aku pernah mengalami kekerasan di kantor. Jadi aku tuh dalam berinteraksi dengan teman-teman kantor sejak kejadian kekerasan itu udah beda sama dulu. Jadi kayak ada was-wasnya, ada takutnya, mana lagi macet-macetan di jalan yang kayak gitu, banyak waktu kebuang. Padahal kerinduan aku yang paling dalam tuh apa sih sebenarnya? Jadi ibu yang antar jemput anak les, nemenin anak main, bedtime story, lalala, pokoknya energi terbaik aku tuh untuk anak aku, untuk keluarga kayak gitu. Quality time. Kalau sekarang waktu itu energi aku tuh sisa-sisanya yang buat keluarga kayak gitu loh. Jadi makanya aku gara-gara di talk itu, dan emang temen aku akhirnya memang meninggal ya nggak lama setelah dia kena COVID. Di situ aku jadi kayak kenapa aku takut sih kayak untuk ngejar apa yang benar-benar aku mau. Kenapa lu nggak kerjain aja apa yang lu mau? Akhirnya aku mulai ngonten kayak gitu kan. Dan tadi itu beriringan paralel semuanya, aku ngambil sertifikasi, bikin financial goals, mulai investasi, mulai trading segala macam tuh paralel semuanya. Pokoknya ini ketemu di satu titik yang aku akhirnya berani ngelepasin kerjaan aku yang 9 to 5 ini atau kerjaan yang kantoran ini dan siaran ini. Sekarang aku tetap bisa ngerjain yang hal yang sama, cuma aku di bareng freelance, siaran tapi freelance, nggak ada kewajiban lain di luar itu, datang dan siaran pulang kayak gitu. Jadi aku nggak terlibat office politics segala macam, itu benar-benar enak. Aku bisa nganterin anak aku sekolah seperti apa yang aku inginkan, dan puji Tuhan kayak gitu rezekinya tuh justru yang aku dapat dengan melakukan apa yang aku mau ini sekarang itu lebih banyak daripada dulu gaji bulanan kayak gitu. Ternyata tuh possible ya untuk punya hidup yang sesuai dengan kerinduan terdalam kita, tetap bisa ngasih ke keluarga yang kita punya tanggung jawab kayak gitu, sekali lagi sebagai anak sandwich, dan tetap hidupnya tuh jadi lebih damai, sejahtera, nikmat aja. Mungkin kayak apa ya, nggak yang mewah banget yang kayak kamu bilang gitu loh, dan tapi at least aku punya quality time, punya waktu untuk diri aku sendiri, pengen baca buku, pengen belajar market, kayak waktuku adalah milikku dan keluargaku kayak gitu loh. Jadi aku kerjanya sekali-sekali. Jadi hari demi harinya tuh jauh lebih menikmati kehidupan ya. Menikmati banget. Aku bikin konten pun sesuatu yang emang apa ya, pergumulan enjoy aku terus, pribadi, enjoy. Misalnya kenapa sih perempuan tergila-gila sama tas, ya udah aku bikin konten. Kenapa sih kita ngerasa kalau kita baru bisa investasi tuh rasanya sia-sia? Nggak sia-sia kayak gitu. Misalnya meskipun dapat dividen kecil ya, tadi yang kamu bilang, itu kita dapat surat dari perusahaan di mana kita berinvestasi resmi, kita itu dapat dividen tuh bangganya minta ampun kayak gitu loh. Jadi kayak hal-hal kecil ini sangat rewarding, membuat kita pengen melakukannya dengan size yang lebih besar lagi kan. Itu tuh juga something menurut aku. Jadi kayak gimana caranya kita tuh bangga dengan diri sendiri gitu, melakukan hal yang harusnya kita lakukan, kita tahu harus kita lakukan dan kita lakukan. Sering tuh kan di market knowledge gap kan, dan misalnya tahu buy on weakness, tapi pas lagi weakness berani nggak kita beli?
Nah, kayak Benar, ya. knowledge gap kayak gitu. Jadi aku kalau sekarang itu di masa semi pensiun aku ini, aku pengen melakukan apa yang aku percayai dan aku pengenin tanpa takut lah, jadi lebih fearless aja dan lebih Keren. yakin. Amin. Keren. Keren Ci. Meskipun masih mengandalkan active income ya, kalau pensiun kan harusnya udah full passive Passive. income gitu. But it's okay, I can Tapi kalau misalnya income dari passion itu jadi mirip passive ya. Karena kita kayak nggak berasa Gak kerja. berasa kerja ya. iya, bener Keren. banget. Aku pikir ngapain aku harus nungguin sampai aku bener-bener Kalau bisa sekarang gitu. kayak financial freedom mungkin harus punya uang berapa, passive income sekian berapa, kayak why not having it now kayak gitu. Akhirnya aku ya udah berani aja gara-gara ya itu tadi aku sama temen aku, sahabat aku itu Ya. ada di top kayak gitu. Kalau gue sih sebenarnya belum kepikiran ya usia pensiun itu berapa. Tapi kalau misalnya perlu mau harus kayak Tapi dijawab, udah lewat nggak usia saat ini dengan usia pensiun impiannya? kurang 1 tahun lagi. Karena kebetulan mungkin gue juga suka kerja, karena kerja itu buat gue kayak ada self aktualisasi juga. Ya. Mungkin di 50-an atau 55 mungkin baru decide buat pensiun. Tapi memang belakangan ini nih gue lagi belajar tentang movement FIRE, Financial Independence and Retire Early, di mana mereka ada suami istri, mungkin influencers, mereka bisa. Aku kenal kayak siapa nih, dia di usia 33 nih. Iya, bener Fire. bang, bener sekali. Jadi dia di usia yang sekitar 30-an, dia punya anak, dia bisa FIRE, dia bisa masih jalan-jalan ke luar negeri, dia bisa menghidupi kehidupannya dengan passive income. Jadi mungkin itu salah satu trigger kayak, oh iya kayaknya beneran bisa ya hidup dari passive income. Ketika kita udah punya capital yang cukup, kita tinggal enjoy dari capital gain-nya aja gitu, atau mungkin dividen atau bentuknya yield, dan bisa membiayai hidup tiap bulan. Betul, itu dan- interesting banget sih. Iya, Iya. itu achievable, dan couple ini tuh kan karyawan ya, dan Benar, dia tuh iya. cara investnya itu index investing. Jadi misalnya kalau buat yang masih aktif banget, jadi kerjaannya tuh membutuhkan fokus banget kan, nggak mungkin bisa trading aktif untuk ngamatin market Benar. setiap saat kan. Index investing tuh bisa banget jadi pilihan, dan itu Lebih stabil kan ya, Ci? betul, Dan dan kan- kita tenang. Kadang-kadang yang old school kayak gitu malah returnnya bisa ngalahin daripada orang yang so tau gitu. Karena kalau kita so tau nih awal, ini lucu nih kalau kita so tau, kita asal-asal invest beli saham, beli kripto, kan bisa rugi kan? Bener. Sedangkan di indeks itu kalau kita tarik 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, itu udah pasti bagus returnnya. Iya benar. Even bisa outperform 80% hedge fund di US. Kan ada kan waktu itu yang Warren Buffett kan betting sama hedge fund. Hedge fundnya stock picking. Warren Buffett pakai indeks S&P gitu kan. Kalah akhirnya hedge fundnya. Karena nggak konsisten. Yang penting kan konsisten Iya, berarti iya. kan. Betul. Index investing ini juga bisa Ada di peluang. Betul, aku baru mau bilang. S&P 500 dan Nasdaq 100. Semua Betul, ada. semuanya jadi ada. yang indeks investing yang domestik bisa, yang US market juga Bener. bisa. Ya, jadi karena FIRE movement tadi itu lumayan nge-trigger juga buat invest lebih semangat lagi dan lebih rutin lagi sih. Aku semangat aku sih sekarang pengen bisa invest di peluang. Itu kan ada tuh yang mutual fund yang USD base, tapi harus startnya 10.000. Oh, Itu apa nggak bisa dibikin sasetan ya di peluang? kan bisa coba 10.000 yield. USD. Oh ya, Ada USD yield dulu ya, ya. sebagai latihan ya. Ya. Dikumpulin USD dulu di yield. situ ya, ntar Benar. kekumpul baru pindahin gitu ya. Jadi nggak sia-sia sih. Ketika udah 10.000 cukup bisa masuk ke indeksnya. Ya misalnya kalau kita lagi nunggu-nunggu momentum kan Dennis dan Pras ya, mungkin mata uang USD di akun peluang kita itu sekarang tuh nggak cuma nganggur loh, tapi bisa dapat return tuh yang gede banget, lumayan banget untuk USD tuh nyari di mana gitu kan, return 4,88% per tahun, dan ini tuh dicatatin tuh harian. Nah menariknya kalau misalnya ada peluang yang lagi perlu banget kita tangkap nih di market, kita bisa deploy aja itu USD-nya karena ini tuh tanpa locking period. Keren. Oh, Tetap iya, dapat tuh ya 4,88% Iya. setiap bulan. Iya. Setiap hari, sorry. Dia masuknya tiap hari. Menarik banget loh kayaknya mutual funds USD base itu, karena kan kalau di luar itu kalau lagi turunnya Dalam. ekstrim kan dalam, tapi kalau naiknya Beli. juga Benar. naiknya juga kencang. Apa ditambah ada penguatan US dollar itu double-double. Iya. Cuan. Kayak kemarin aja kayak kita domestic market ya, saham kan kayak anyep-anyep aja ya. Ya, Tapi di US sih lumayan Bagus. Wah, really. biasanya. Padahal lumayan. yang bikin pasar kita nggak enak, the Fed yang naikin suku bunga Iya. acuan. Kok efeknya di kita Mereka lebih recovery-nya mahal. selalu lebih cepat ya. Kalau kita Karena lihat market ya. cap-nya gede banget kan. Iya, dan marketnya udah Iya. efisien. Udah efisien. Iya, Sulit iya. lah untuk menggoyang market. Mereka udah stabil banget.
Iya. Yang terbaik dulu adalah saat sama kayak kamu Den dan juga Pras ya. Jadi saat aku memutuskan untuk investasi leher ke atas tadi kan, karena udah punya pengetahuannya jadi berani pasang financial goals dan kemudian tadi juga mulai merapikan keuangan, menyusun fondasi, berani investasi dan trading juga tipis-tipis tadi kan. Jadi aku ngerasa itu tuh sangat rewarding. Memang kalau dari sisi nominal aku nggak ada kayak orang gitu dan kayak gue berapa kali, berapa persen atau apa, tapi kayak yang jadi patokan aku adalah apakah aku berhasil mencapai financial goals aku. Kayak aku tuh pengen tuh ajak gitu loh, kayak ibarat saham tuh saham Apple ya atau BBCA Stable, ya, terus stable, naik terus ya. tak pelan-pelan, nggak terlalu ekstrim tapi tuh kuat tiap pijakannya, levelingnya gitu. Jadi aku mulai tadi emergency fund, achieve, aku seneng bangga. Oke, aku berarti bisa nih goals yang lain, lunasin KPR, achieve, oh aku seneng. Terus pendidikan anak, dana pendidikan anak halfway, amin, achieve 2024-2025. Jadi kayak aku pengen merasa bangga sama diri sendiri karena udah ngelakuin yang benar. Karena selama ini tuh, nah ini yang terburuk nih, terburuk adalah aku tuh terlalu berkutat sama permasalahan hidup ya. Misalnya permasalahan hidup sebagai sandwich generation, biaya hidup yang tinggi di Jakarta, upah atau gaji yang enggak seperti yang aku harapkan, yang nggak bisa ngejar misalnya kenaikan biaya hidup segala macam. Jadi tuh terlalu fokus, gak punya tujuan hidup, akhirnya kayak mengalir tanpa tujuan. Begitu punya uang juga bingung diapain. Itu menurut aku adalah suatu hal yang sangat buruk. Jadi ada masanya aku dapat uang yang cukup besar kayak gitu, aku mau beliin bisa dibeliin mobil waktu itu waktu masih usia muda ya, kayak habis lulus kuliah dan awal-awal kerja, atau misalnya bisa buat DP rumah, tapi tidak aku lakukan karena waktu itu dapat nasihat dari orang tua. Kadang-kadang kan nasihat orang tua nih ya apa yang mereka tahu, tapi belum tentu yang terbaik. Misalnya zaman dulu karena beda zaman. Almarhum papa bilang begini, kamu anak perempuan ngapain bikin rumah? Itu mah suami kamu, laki-laki aja gitu. Itu zaman dulu mungkin. Zaman dulu, terus aku nyesel juga tuh duit nggak aku lengketin ke aset dulu tuh, belum kenal saham, belum kenal reksadana, belum kenal, belum sama sekali, benar-benar buta sama sekali, taunya tuh cuma apa, emas, properti kayak gitu kan. Jadi aku tuh nyesel nggak aku lengketin ke aset kayak gitu, karena akhirnya apa? Uang itu yang harusnya bisa beli aset habis buat galau tuh ngabisin duit loh. Galau percintaan, putus cinta tuh ngabisin duit untuk kayak mengisi, entertain diri sendiri. Iya, mengisi ruang hati yang hampa ini kan, ngabisin uang itu. Jadi aku tuh nyesalnya di situ nggak invest dari awal, nggak punya tujuan finansial, nggak lengketin uang ke aset. Gitu sih. Beli tas terus ya, Ci? Sebenarnya nggak beli tas terus, jadi kayak butuh validasi kan sama orang. Misalnya nih, diajak pergi kemana, nongkrong kemana, nggak pengen amat, cuma kayak aku butuh validitas aja, kayak ini aja kayak gitu. Kayak misalnya nggak berasa cantik ngabisin duit untuk mempercantik diri, bukan operasi ya, nggak sekaya itu juga untuk oplas. Tapi dulu tuh lumayan loh, abis yang perintilan kumpulin itu, perawatan ini itu. Iya, bisa buat apa ya harusnya, ya kayak gitu sih. That's satu hal yang kalau misalnya bisa balik waktu, aku mau lebih cepet melek. Tapi semoga bisa jadi pelajaran. Investasi kayak kamu gitu loh, Den. Enggak lah. Semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang nonton ya, dari pengalaman Ci Alin. Benar. Kalau udah merasa seumuran sama aku, jangan ngerasa terlambat. Kita selalu, mungkin kita terlambat, tapi anak kita nggak akan terlambat. Setuju. Kalau Kopras atau aku dulu? Kopras dulu. Nah, kalau keputusan terbaik gue salah satunya adalah ya pasti mulai early ya, dari 2014 sampai 15, karena itu jadi landasan yang kuat sampai saat ini. And you started right juga. Ya, dan mulainya bertahap juga kan. Jadi nggak sempat ada trauma yang gimana-gimana. Bahkan itu jadi enjoyable. Dan banyak juga malah gue share ke teman-teman gue, akhirnya mereka start invest juga gitu back then. Itu lumayan jadi kayak ada apa ya, kayak ada feel happy juga ngebantu orang. Bener. Mereka jadi mulai lebih melek sama investasi. Nah, mungkin kalau untuk yang bagian yang penyesalan atau terburuknya itu adalah yang kayak tadi gue udah share, ketika sekarang kan udah masuk ke usia 30, prioritas udah berbeda. Mirip-mirip ceritanya sama Ci Alin juga. Kemungkinan untuk afford loss itu udah jauh lebih mengecil. Nah, yang gue sesali adalah ketika dulu mungkin masih lebih muda, nggak ambil porsi lebih agresif. Ya mirip-mirip kayak Dennis lah gitu. Apalagi setelah lihat Dennis ternyata
udah sempat loss, tapi ya tetap bisa bangkit dengan cara belajar lebih dalam lagi gitu. Mungkin itu salah satu penyelesaian terbesar sih. Sekarang ya mungkin bisa juga belajar, tapi mungkin udah waktunya nggak sebanyak dulu. Itu yang pertama. Nah makanya nih kalau nanti di Peluang itu ada Traders Academy yang bisa nge-compile semua, mungkin akan ngebantu juga sih. Aku kalau yang buruk yang tadi sama sih 2017 itu buruk banget sih Ci buat aku kok buat ya 2017 karena di mana kalau misalkan di saat itu aku belum sentuh sama sekali ke kripto ya udah gitu nggak apa-apa gitu nggak nyesel karena di saat itu masalah aku udah dulu itu belum ada peluang gitu ya, jadi susah tuh ya. Jadi aku bikin account aja tuh masih pakai tanda tangan manual, difotoin temen gitu ya kan. Itu udah effort, udah terjun, udah pernah beli Bitcoinnya, udah pernah beli altcoinnya, udah ngerasain, oh ini belinya gini. Tapi di momen yang kurang tepat dan nggak dive in, nggak belajar lebih dalam lagi gitu. Jadi akhirnya ya convictionnya nggak ada. Akhirnya padahal dulu ada temen aku juga yang dia tuh kumpulin Bitcoin gitu. Jadi kayak semua gaji dia semua beliin Bitcoin dari 2015. Terus. Ya, dan dia tersenyum lebar dong. Ya sekarang udah tahu jadi sultan kali ya kan. Banyak ya yang kayak retired early gara-gara mereka kayak early adopter. Karena dari 30 juta 40 juta sih dia beli. Sekarang harganya udah gila banget gitu kan. Nah, jadi itu yang aku lakuin, tapi aku nggak pelajarin lebih dalam. Akhirnya ya lewat 18, 19, ya memang mungkin nggak untung ya di saat itu ya. Tapi masuk di tahun 2020. Masuk tahun 2020, ya kan, habis itu kan wah itu lagi fokus di market, dimana aku mulai invest kripto lagi. Tapi sayangnya yang aku masukin itu cuma sekitar 4-5% dari semua capital yang aku punya. Jadi 95% di saham, 5% di kripto. Jadi kecil banget, itu 2020. Habis itu Bitcoin udah halving, masuk 2021 dan itu cuannya luber banget. Tapi ya balik lagi, kenapa aku cuma masukkan 5%? Karena conviction-nya nggak sebesar itu, karena belum semengerti itu. Jadi gara-gara 2017 itu nggak dalamin itu nyesel banget sih. Karena itu akan sangat berubah kan kalau misalkan di saat 2017 itu aku pelajarin bener-bener 2018, 19 punya waktu 3 tahun dan di saat 2020 ketemu Bitcoin aku pasti berani masuk lebih besar. At least bisa 50-50 mungkin. Cuman kan ya namanya itu perjalanan hidup ya. Iya, kita belajar betul. dari pengalaman, dari kesalahan ya. Makanya kalau sekarang ada kesempatan untuk belajar jangan berhenti pelajarin terus. Karena kita nggak tahu kepake bakal kapan. Iya benar-benar. Kayak jangan berhenti karena kita tuh nggak tahu kapan musimnya kita tuh sampai gitu. Bisa aja kita belajar sekarang tahu-tahu kepake ilmunya 2030 kan. Bener. Selama banget. Misalnya teman kita udah mulai panen ya nggak apa-apa, berarti kita belum nyampe musimnya kita gitu, tapi tetap ada aja di situ belajar. Iya, dan untuk yang pengalaman baiknya adalah terbaiknya yaitu di tahun kemarin, di mana aku mulai switching dan masukin 60% porto investasi itu ke Bitcoin. Jadi ini bukan kripto, bukan altcoin yang coin micin segala macam ya. Jadi benar-benar tahun kemarin itu masih fokus di Bitcoin, masukin 60% dan di saham itu kalau kebetulan saham-saham yang aku pegang ya itu Bitcoin itu outperform semua saham itu kebetulan. Karena kalau misalnya kita ngomongin sebenarnya Bitcoin naiknya itu kalau dibandingin sahamnya Pak PP jauh ya. Karena kita lihat saham-saham Pak PP kan naiknya tinggi banget. Tapi kebetulan emang nggak punya di sana. Jadi saham-saham yang aku pegang itu kebetulan saham-saham oil yang naiknya cuma tipis banget. Jadi Bitcoinnya outperform. Jadi tahun kemarin ya so far dapetin return yang melebihi ekspektasi lah. Karena kan 2023 itu aku ekspektasinya belum bulan, jadi masih fase akumulasi. Dan ternyata 2023 kemarin naiknya Bitcoin itu lumayan banget, ya kan? Lumayan banget. Jadi udah melebihi ekspektasi dan sekarang di saat Bitcoin harga sini aku dapat average yang lumayan bagus. Harapannya adalah di 2024 tambah lagi dong, sekarang lagi koreksi dikasih bisa tambah lagi sampai akhir tahun dan plannya di akhir tahun semoga bisa switching ke alts dan bisa dapat pilihan alts yang cukup bagus dan manggung di 2025. Jadi di-spill aja lah, iya. Nih di-spill altcoinnya. Altcoin. Yang kamu siap-siap beli buat tahun. Altcoin sih mungkin sebutnya gede-gede aja ya. Render. RNDR itu aku bet cukup banyak di sana. Jadi harapannya 2025 bisa panen. Jadi ini jadi keputusan yang benar-benar terbaik nih dari 2023 switching ke Bitcoin. Nyambung terus. Habis itu Bitcoinnya nanti switching ke alt. Jadi ini bisa nyambung. Karena kalau misalnya sampai ternyata tesisnya salah, di 2024 ini ternyata nggak ada buran, di 2025 nggak naik sama, berarti kita masih bisa, aku pribadi ya, masih bisa cicil.
untuk Bitcoin. Tapi kalau misalnya untuk alts, kenapa nggak masuk alts sih? Banyak gitu, kayak misalnya tahun kemarin kan lagi murah-murah tuh. Ya kenapa nggak hajar semua? Karena conviction-nya nggak ada. Dan yang kedua, altcoin itu secara keseluruhan itu kan cukup berbeda sama Bitcoin ya. Dimana tadi yang mungkin aku udah jelasin cukup banyak mengenai Bitcoin, sedangkan alts ini kan project. Dimana project itu ada kemungkinan failure atau gagal. Ada foundernya segala macam. Sebenarnya Bitcoin ini beda. Bitcoin ini kan nggak bisa di shutdown. Ya memang kalau secara kenaikan nggak bisa lah kita berharap Bitcoin dari harga sekarang kali 100, kali 1000 ya nggak bisa lah. Market cap udah berapa ya kan. Altcoin bisa. Tapi secara resiko bisa hilang juga. Jadi makanya komposisinya pasti jauh lebih kecil dan biasa aku melakukan switching. Jadi aku pakai profit dari Bitcoin ini untuk hajar ke alts dan itu baru disebar mungkin ke 10-15 jadi diversifikasi. Jadi kalau untuk di aset kriptonya di Bitcoin itu aku nggak diversifikasi, Bitcoin udah Bitcoin aja gitu. Jadi porsi gede, nanti pas sudah mau switching baru pindah ke alts. Jadi harapannya ya semoga bisa jadi keputusan terbaik. Kita ngomongin peluang untuk anak umur 20-an, 30-an, 40-an. Kamu ada saran nggak atau advice buat teman-teman seumuran nih yang mau buka peluang pertama kali, Den? Oke, ini mungkin aku berkaca ya dari kehidupan aku di 5 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin banyak teman-teman di sini yang nonton yang masih umur 20-an. Dimana aku tahu di umur 20-an itu yang paling susah itu adalah kontrol ego sih. Jadi kita punya ego itu apalagi umur 18, 19, 20 itu egonya tinggi banget. Mau menang sendiri. Jadi aku punya pengalaman yang mungkin semoga bisa jadi pelajaran untuk teman-teman semua juga. Jadi ini nih 7 tahun lalu, ya 8 tahun lalu, itu aku tuh kayak gini. Misalnya contoh ya, kita anggap kita seumuran, kita teman atau beda 2-3 tahun. Habis itu Kopras misalkan waktu itu sekarang ya udah punya income mungkin 20 juta, 25 juta, Cialin udah 30 juta, 35 juta, income aku nih 5 juta nih. Ya masih kecil. Kita ngobrol, kita debat soal income, pekerjaan, ya tentang finance ya. Kita debat dan aku menang gitu, aku lebih pintar ya. Kita debat segala macam. Pokoknya setiap perdebatan gitu ya, aku selalu maunya menang, aku selalunya maunya kalian kalah, ya aku yang paling pintar, aku yang merasa paling hebat gitu. Itu diri aku dulu. Jadi aku nggak pernah bisa belajar dari orang lain, aku nggak pernah mau dengar. Sampai di satu titik ya, aku ketemu kayak gini, jadi ceritanya kayak gini, aku ketemu temen aku yang income-nya lebih besar ya. Tapi ketika ngobrol gitu ya, aku selalu nganggap remeh gitu. Aku selalu nganggap bahwa oh ini dia bodoh nih. Aku yang lebih pintar nih, aku yang menang nih gitu kan. Tapi tiba-tiba pas lagi ngobrol, aku kepikiran kayak gini. Ini agak lucu ya. Kalau misalnya emang gua lebih pintar dari dia, kalau gua emang lebih ngerti dan lebih paham dari dia, kenapa income dia lebih besar? Kenapa asetnya lebih banyak? Jadi yang bodoh siapa sebenarnya? Apa jangan-jangan gue yang bodoh gitu? Jadi ini buat teman-teman yang mungkin umur 20-an, kalian yang nonton gitu. Coba pertanyakan ke diri kalian sendiri. Kalau kalian memang sepinter itu, kalian memang sejago itu, kenapa kalian masih bodoh? Kenapa kalian masih miskin gitu? Harusnya kalau pinter kaya dong. Harusnya kalau ngerti bisa semua, harusnya lebih jago dong. Lebih pinter, lebih kaya dong. Nah itu yang aku tanyakan ke diri sendiri sih. Kalau aku pinter, kalau aku jago, kenapa aku masih miskin gitu? Kenapa aku nggak kaya? Nah akhirnya itu aku ketampar gitu. Ketampar bahwa ya aku masih miskin, aku masih bodoh dan cuman sok pinter selama ini. Akhirnya aku mulai belajar kosongin gelas. Aku turunin ego supaya aku bisa belajar dari orang lain, supaya aku bisa isi ilmu baru. Nah, jadi semenjak itu semuanya berubah gitu. Mulai dari karir, mulai dari income, ya, mulai dari knowledge, mulai dari skill, semua itu bisa meningkat secara signifikan ketika aku kosongin gelas. Karena ketika kita merasa sok pintar, kita merasa paling jago, kita merasa paling hebat, kita debat maunya menang terus, kita nggak akan pernah bertumbuh. Kita akan di sana-sana aja, ya. Jadi orang yang bisa bertumbuh itu adalah orang yang mau kosongin gelas, orang yang mau turun ego, dan itu menurutku adalah salah satu aspek yang paling penting untuk anak umur 20-an. Karena kita mau ngomongin pekerjaan, investasi, kalau udah bebel gitu ya misalnya udah bebel, udah sok pintar, itu nggak akan bisa pernah naik level. Itu akan ada di sana-sana aja gitu. Jadi kalau kita ngomongin mau buka peluang, kalian mau karirnya maju, kalian mau belajar investasi, kalian mau belajar skill apapun, coba turunin ego, kosongin gelas, dan selalu kasih yang terbaik. Nice banget. Kamu, Pras? Oke, kalau dari gue mungkin ya yang paling pertama kayak cerita kita juga mirip-mirip tadi ya, itu personal finance. Iya. Jadi personal finance sedini mungkin, mau itu 20-an, 30-an, even belum mulai ya Ci. Bahkan tadi Cialin kan sempat bilang kalau mulainya agak telat. Tapi ya tetap aja yang paling penting adalah personal finance dulu, karena itu sesuatu yang sekarang itu sebenarnya luxury. Sekarang informasinya gampang diakses dimanapun, sedangkan zaman dulu tuh susah banget. Jadi yang pertama, personal finance is for everyone. Sebelum mereka invest, mereka harus tahu dulu. Karena ya ada part hal-hal kecil kayak dari risk profile, diversifikasi.
itu sangat-sangat penting untuk mereka aware dulu. Jadi mengurangi kemungkinan mereka untuk trauma atau mereka nggak disiplin dengan investasinya. Itu yang pertama. Yang kedua ya mereka juga harus benar-benar mau deep dive. Mereka nggak ada namanya shortcut, minta sinyal, minta ticker tahu-tahu pasti langsung 100 kali kayak tadi Dennis bilang. Itu sebenarnya itu nggak ada. Jadi konsistensi DCA, bisa baca situasi market. Kayak tadi kan Ci Alin juga sama Dennis bilang itu adu sabar sebenarnya. Kita nggak bisa adu capital, kita nggak bisa adu, ya karena mereka lebih gede, mereka jauh lebih pintar. Yang bisa kita adu lah kita lebih sabar, kita tahu karakteristik market. Mungkin itu sih yang penting banget. Jadi ketika personal finance-nya udah ada, pengetahuannya udah ada, konsistennya udah ada, pasti akan ada hasilnya sih gitu. Wah, aku sepakat banget sih sama yang kamu bilang, Pras. Jadi kalau buat aku sendiri ya, untuk mungkin buat masih banyak juga sih kayaknya kayak mungkin ibu-ibu yang seumuran aku ngerasa kok aku belum tahu apa-apa ya, kok aku belum mulai investasi dan lain sebagainya, kayak jangan pernah ngerasa terlambat, itu sih yang pasti. Dan kita hidup pasti ada tujuannya, berani aja ngakuin apa yang benar-benar kita pengenin gitu, tulis gitu dan kejar kayak gitu. Dan sebenarnya kita tuh nggak perlu berpaku pada orang lain, goals orang lain atau apalah. Kan zaman sosmed sekarang tuh banyak yang viral lah, misalnya umur 25 tahun harus punya ini, punya 100 itu, juta, umur 30 harus punya 1 miliar dan lain-lain. Tapi setiap kondisi kita tuh beda-beda kayak gitu. Ada yang kerjanya di Jakarta, gajinya minimalis, biaya hidup maksimalis, kayak gitu kan. Ada yang harus ngirimin ke kampung uang, orang tua. ada yang harus nanggung siapa, gitu. Kayak kita tuh startnya aja tuh beda-beda. Yang penting tuh adalah kita melakukan apa yang kita bisa dan bikin bangga diri kita sendiri. Jadi patokannya tuh adalah diri sendiri. Saat kita tahu diri kita mau apa, dan kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi misalnya kita tahu harus investasi sekarang, mulailah sekarang gitu, buka peluang. Wih, keren. Gitu kan, jadi tuh berbagai macam selalu ada. Kita tuh bisa mulai perjalanan kita tuh di peluang, mulai dari kita tadi kalau misalnya mau kayak Pras yang menapak kayak gitu ya, mulai dari yang konservatif bisa reksadana pasar uang dulu ya kan. Mulainya juga nggak harus gede kan sih. Iya betul, jadi kita kayak learn as we go kayak gitu, tapi jangan besar-besaran langsung. Jadi kalau pas kita lagi salah tuh bener-bener kita bisa belajar, damage-nya tuh bener-bener parah gitu, kita jangan gitu. Jadi kayak secara bertahap kita tuh jadi setia sama proses dan konsisten. Kemudian kalau misalnya mau mulai alokasi aset atau diversifikasi aset yang lain, itu juga bisa ada di peluang. Bahkan sekarang tuh semakin banyak ya pilihannya, dan ada mata uang selain rupiah juga sekarang kayak gitu. Dan modul informasinya jauh lebih mudah nggak sih dibandingkan zaman kita dulu ya. Kayak Dennis juga dulu perlu jatuh bangun dulu 2017. Sekarang informasi udah lengkap, ada di mana-mana. Ada di banyak sosial media, even juga di peluang tuh tersedia di jadi sekarang tinggal niat aja ya, asal udah niat benar apa ya, privilege-nya udah jauh lebih ada lah sekarang gitu. Iya, jadi kadang-kadang tuh yang sering menghalangi kita untuk mencapai apa yang kita mau tuh diri kita sendiri, karena sibuk ngelihat banyak banget excuses. Banyak nggak kalau misalnya orang kayak cerita, Kak aku begini-begini, pasti kasih saran, tapi aku begini Kak, tapi begini, banyak banget tapinya gitu. Padahal kalau kita mau buka mata tuh bisa loh kita tuh kayak mendapatkan lebih. Bisa banget, jangan ngerasa karena begini, jadi begini, nggak bisa kok, kayak harus mulai dulu. Praktek. So, jadi gimana nih Den? Kita udah ngobrol kayaknya udah 8 jam ya. udah dari terang sampai gelap. Kayak seru ya. Seru. Nggak sabar sih sama Traders Academy yang baru ya. Iya. Semoga cepat launching di Februari dan kita semua bisa sama-sama nikmatin dan belajar tentunya makin cuan pakai aplikasi peluang ya. Thank you lagi ya. Thank you. Thank you Ci. Thank you. Aku kayak gini juga biar kayak anak muda. Thank you. Oke. See you ya di Peluang Inspire berikutnya. Bye.